Bab 1441 Kemunculan kembali badut. Ayo lari. Kezan berkata tanpa daya, kita tidak bisa melawan lagi. Pengiriman pasukan besar-besaran oleh ketiga sekte menunjukkan pendirian mereka. Kekaisaran Black Hill saja tidak akan bisa meminta bantuan Raja Surgawi kelima. Yang bisa kita lakukan hanyalah berlari. Seseorang berkata, jika kita bisa lolos, itu akan menjadi akhir terbaik kita. Tapi teman-teman, lihatlah sekeliling. Suara seorang pejabat tinggi terdengar penuh ketakutan. Sekilas, mereka melihat orang-orang dari Gunung Serigala Suci di depan mereka dan armada di kejauhan di belakang orang-orang itu. Itu adalah armada milik Kekaisaran Black Hill. Armada lain dari Kekaisaran Gunung Hitam berdatangan dari keempat penjuru. Tak diragukan lagi, kerumunan itu telah dikepung. Peringatan, gangguan turbulensi ruang angkasa. Peringatan, gangguan gaya magnet luar angkasa. Waspada, tidak dapat melompat ke ruang sekunder. Peringatan. Serangkaian suara alarm yang membuat orang putus asa terdengar. Ziyan memejamkan matanya, merasa tak berdaya dan tak berdaya, tetapi nadanya sangat dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mundur sesuai rute semula. Perkataan Ziyan dapat menstabilkan moral tentara. Mundur. Kezan menggertakkan giginya dan memberi perintah. Saat armada mereka bergerak, Mesya perak di kejauhan juga terbang cepat. Tampaknya Raja Surgawi kelima akan memimpin serangan. Buka ring pertahanan. Armada yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk formasi. Kabin energi diaktifkan dan penghalang pertahanan diaktifkan. Pada saat ini, kapal-kapal musuh di berbagai arah mulai menekan armada Ziyan dengan senjata api. Ledakan artileri tak henti-hentinya membombardir penghalang pertahanan. Ini adalah perang yang menguras tenaga dan jelas sangat sulit bagi Kekaisaran Bulan Ungu untuk mengungsi. Untungnya, lebih dari 1.000 pesawat ruang angkasa mereka adalah pesawat-pesawat kelas atas dari Astral Domain, sehingga pertahanan mereka sangat kuat. Mereka juga memiliki ribuan pesawat ruang angkasa berukuran sedang yang menunggu perintah di belakang mereka. Dapatkan lebih banyak bala bantuan. Setelah Kezan memberikan yang lain, anak buahnya menjawab, Tuan, armada di belakang telah diserang, ahaha. Dengan suara ledakan keras, komunikasi terputus. Wajah semua orang yang hadir berangsur-angsur menjadi gelap. Kita celaka, jahat. Bahkan jika kita melompat ke ruang sekunder, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat kita capai, kita akan tetap diburu. Melarikan diri terlalu sulit. Kita seharusnya tidak berekspansi secara sembrono. Kita seharusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan dari 3 sekte besar untuk berkembang. Tampaknya beberapa orang akan mengeluh. Pada saat ini, moral sudah mulai luntur. Ziyan berkata dengan suara dingin, buka pintu kabin. Pintu kabin terbuka, dan di bawah tatapan semua orang, aliran cahaya melintas dengan cepat. Apa ini? Seekor pinguin kecil berjalan gembira menuju gerbang. Itu lucu, tetapi saat ini, tidak ada yang peduli dengan penampilannya. Tapi semua orang juga tahu makhluk kecil ini mungkin punya kemampuan. Kalau tidak, kenapa permaisuri bulan melepaskannya? Bergumam, bergumam. Ini Todd berteriak 2 kali dan berjalan keluar dengan goyah. Begitu saja, ia menyusuri koridor sampai ujung. Ketika pintu kabin luar terbuka, ia melompat keluar. Seolah-olah tangisan jiwa bergema di langit berbintang. Cahaya hitam tak terbatas mulai muncul, menghalangi energi pengepungan. Sebuah retakan telah tercipta. Ayo lari. Lari sekarang. Siapa orang besar ini? Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Mesya perak yang menerjang maju pun terkejut. Apakah ini Rock? Rock muda. Hahaha, Rock muda, dan dia masih hidup. Kita harus menangkapnya. Dia hanya bisa menyaksikan sepotong blokade tertelan dan retakan pun muncul. Ratusan pesawat ruang angkasa canggih milik Kekaisaran Bulan Ungu melintasi pintu keluar dan melompat ke ruang angkasa sekunder untuk melarikan diri. Kunci targetnya. Kejar mereka. Raja Surgawi kelima mengambil mesyanya dan kembali ke pesawat luar angkasa dalam sekejap. Perburuan telah dimulai. Tinggalkan ruang sekunder. Kezan berkata dengan tergesa-gesa, beritahu semua pasukan belakang untuk mengungsi dan umumkan rute dalam jadwal. Sus. Armada melompat keluar dari ruang sekunder dan kembali dalam waktu kurang dari 5 detik setelah pesan dikirim. Mereka harus memanfaatkan setiap detik semaksimalnya. Begitu mereka melompat ke ruang sekunder, armada besar yang mengejar mereka juga muncul di kehampaan ini. Kemudian, armada itu melompat ke ruang sekunder dan mengejar mereka tanpa henti. Menurut rute pelarian, mereka akan melakukan perjalanan dari daerah perbatasan ke sisi lain dari domain astral samudra dan kemudian menginjakkan kaki di jalan menuju domain astral surga luas. Awalnya, mereka hanya butuh sedikit waktu, tetapi sekarang, situasinya tidak begitu optimis. Kalau begini terus, kita akan tertangkap dalam 10 hari.
Aku khawatir mereka akan mengirim seseorang untuk menyergap kita lebih dulu. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Kezan. Satu hal yang baik adalah musuh tidak mengetahui rute pelarian mereka, jadi akan sulit bagi pihak lain untuk menyergap mereka terlebih dahulu. Meski begitu, mereka harus memikirkan cara dalam 10 hari ke depan. Setidaknya, mereka perlu menghentikan para pengejar. Suatu hari, 2 hari, 3 hari telah berlalu. Pada hari ke-10, peringatan. Ledakan gaya magnet sedang terjadi. Pesawat ruang angkasa akan segera melompat keluar dari ruang sekunder. Sus, sus, sus. Ketika armada melompat keluar dari ruang sekunder, kerumunan tiba-tiba menemukan bahwa 2 armada musuh sudah menunggu mereka. Kekuatan tembakan yang tak ada habisnya, disertai berbagai macam gerakan pengepungan, datang ke arah mereka. Hanya 5 detik kemudian, pasukan yang mengejar mereka muncul di langit berbintang. Kita tamat. Ayo bertarung. Bertarung sampai mati. Ayo kita coba kabur. Permaisuri bulan akan membawa kita kabur. Pertempuran telah dimulai. Kultivasi Raja Surgawi kelima tidak tertandingi, dan tidak ada seorang pun di pihak Ziyan yang mampu menahan serangannya. Hanya dengan satu gerakan, Raja Surgawi kelima mengendalikan Mesya raksasa itu dan langsung menghancurkan sebuah pesawat ruang angkasa dengan pedang lebarnya. Ia memegang pedang lebar itu di tangan kanannya, dan dengan setiap ayunan pedangnya, ia dapat menghancurkan sebuah pesawat ruang angkasa. Dengan kecepatan ini, dia tidak akan mampu membunuh lebih dari 1000 pesawat ruang angkasa. Suasana putus asa dan ketakutan menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang bertanya pada Ziyan. Apa yang harus kita lakukan? Raja Surgawi kelima berada di tahap puncak alam penguasaan, dan dia jauh lebih kuat dari mereka. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa di mata ketiga sekte, menghancurkan suatu faksi dari wilayah luar adalah semudah menghancurkan seekor semut bagi mereka. Raja Surgawi kelima berkata dengan dingin, serahkan roh dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Permaisuri bulan, jika kita serahkan roh itu, kita tidak perlu mati. Beberapa orang mulai mencoba membujuk Ziyan. Mereka dengan sungguh-sungguh menasihati, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Jika kita menyerahkan roh itu, kita bahkan bisa membangun hubungan baik dengan Raja Surgawi kelima dan mengembangkan kekuatan kita di sini. Bukankah itu lebih baik daripada pergi ke alam astral langit luas? Benar. Jika kita dilindungi oleh Raja Surgawi kelima, Kekaisaran Black Hill tidak akan berani melawan kita. Bahkan, mereka akan menyerahkan wilayah yang sangat luas. Permaisuri bulan, itu hanya binatang roh. Serahkan saja. Menghadapi suara-suara yang mengganggunya itu, Ziyan merasa sedikit lelah. Dia tidak mau terlalu banyak berpikir. Dia tidak mau si kecil diserahkan. Namun, jika mereka menolak menyerahkannya, bawahannya akan mati. Sedangkan dia, apa jadinya kalau sampai tertangkap oleh Raja Langit kelima dan penampakannya tersebar ke khalayak ramai? Baik Raja Surgawi kelima menganugerahkan gelar selir padanya atau memberikannya kepada orang lain, Ziyan tidak akan rela mengambilnya, bahkan jika dia akan terbunuh karena perlawanannya. Setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa dia kehabisan pilihan. Sayang, apa yang harus aku lakukan? Ziyan dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Tepat saat dia kebingungan. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Kekaisaran Bulan Ungu akan dihancurkan. Tepat saat Raja Surgawi kelima merasa bahwa ia akan mendapatkan seekor roh muda. Wus, wus, wus. Langit berbintang yang luas di sekeliling mereka tampak tertiup angin. Gumpalan asap hitam tipis tiba-tiba muncul. Perlahan-lahan, kabut itu menjadi sangat besar dan terus membesar. Sepertinya itu adalah turbulensi ruang angkasa. Raja Surgawi kelima berhenti, berbalik, dan menatap dengan mata tajam. Banyak kapal perang berhenti menyerang. Sambil mengepung armada Kekaisaran Bulan Ungu, mereka juga berjaga-jaga. Tiba-tiba kabut hitam yang memenuhi langit berubah menjadi sosok yang sangat besar. Itu adalah sosok setan. Tiba-tiba, kabut hitam terus melonjak, dan areanya meluas 10 kali lipat seolah-olah akan menutupi semua pesawat ruang angkasa yang hadir. Tanpa diduga, sebuah topeng badut muncul dari kabut hitam. Wajah Ziyan berubah. Raja Hantu Iblis Badut, yang pernah menimbulkan sensasi di kawasan bintang naga laut saat itu, ternyata telah muncul di domain astral lautan. Ukurannya, begitu pula ukuran dan aura kabut hitamnya, menjadi jauh lebih besar. Ziyan sangat yakin bahwa ini adalah topeng kegelapan, harta karun tingkat mendalam yang pernah dimiliki suaminya. Adapun Raja Hantu Badut Iblis, itu adalah Ding Jiuming, yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Tawanya yang serak membuat orang bergidik ketakutan. Siapakah kamu? Suara Raja Surgawi kelima terdengar jelas dan terang, tanpa menunjukkan rasa takut. Hah! Raja Surgawi kelima mencibir. Kau tidak pantas menyandang gelar itu. Kau terlalu percaya diri,
kata badut itu dengan suara serak. Aku akan melahapmu. Gemerincing. Dalam kabut hitam, ribuan pesawat ruang angkasa perlahan-lahan menampakkan wujud asli mereka. Pesawat luar angkasa yang dikendalikan dan digunakan oleh Raja Hantu Iblis sebagai markasnya masih berguna. Dengan kecemerlangan yang menakjubkan, kekuatan tembakan yang tak ada habisnya menekan armada Raja Surgawi kelima. Pada saat yang sama, roh yin yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimurnikan juga melancarkan serangan. Banyak orang yang diserang. Suara setan yang dahsyat itu seketika membuat puluhan ribu orang sakit kepala. Wajah Raja Surgawi kelima muram. Ia mengirim seseorang untuk melawan badut itu, sementara ia sendiri langsung menemui Xian. Dia bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan rok muda itu. Awalnya, dia tidak menganggap serius badut Raja Hantu Iblis. Dia merasa kekuatan makhluk ini tidak terlalu tinggi. Tak disangka, tak satupun bawahannya mampu mengalahkan badut itu. Tuanku, selamatkan kami. Tolong bantu saya, tuanku. Banyak anak buahnya dan pesawat ruang angkasanya yang ditarik mundur oleh kabut hitam. Wajah Raja Surgawi kelima menjadi gelap saat dia melihat ini. Ia menghadapi badut itu dan langsung menyerbu. Pada saat yang sama, ia memerintahkan, terus serang Kekaisaran Bulan Ungu. Tepat pada saat ini Tot muncul kembali. Dengan raungan yang menggelegar, ia melahap blokade, meninggalkan celah besar di dalamnya. Armada Xian sekali lagi melarikan diri ke ruang sekunder. Kejar mereka. Raja Surgawi kelima hampir menjadi gila karena marah. Ia telah menunggu begitu lama hingga kesempatan untuk mendapatkan rok datang. Jika armada Xian melarikan diri di ruang sekunder seperti ini, dia tidak tahu kapan dia akan menyerang mereka lagi. Pergilah ke neraka. Dengan kebencian di hatinya, dia menyerang dan menghancurkan 30% kekuatan bayangan badut itu dengan 2 gerakan. Itu cukup kuat untuk seorang master alam penguasaan tingkat puncak. Raja Hantu Iblis badut tertawa pelan, dan kabut hitam perlahan menghilang. Dia menjauh, tetapi dia juga kehilangan banyak energi. Ayo tangkap mereka. Raja Surgawi kelima sangat marah hingga wajahnya memucat. Setelah mengatakan itu, ia menyingkirkan mesyanya dan kembali ke kapal raja. Babak pengejaran baru dimulai. Namun, kali ini, Raja Surgawi kelima tahu bahwa itu tampaknya merupakan perang yang melelahkan. Siapapun yang memiliki lebih banyak batu kristal dan pesawat ruang angkasa lebih kuat akan menjadi pemenangnya. Itu cuma tarik-menarik. Dia tidak peduli kalau perburuannya akan memakan waktu sekitar setahun. Prosesnya tidak penting, dan ia hanya membutuhkan hasil yang memuaskan. Bab 1442 Sekte Tanpa Batas. Di alam astral surga luas. Butuh waktu sebulan bagi Zhang Han dan rekan-rekannya untuk sampai ke ujung lain dari astral domain. Itulah kerugian berada di wilayah 4 sekte besar. Ada banyak tempat yang penerbangannya dibatasi, kata Grandmaster Chu. Kalau tidak, dengan kecepatan ular guntur, kita bisa tiba dalam 10 hari. Akan jauh lebih baik setelah kita meninggalkan alam astral, kata Zhang Han. Yang dimaksud Grandmaster Chu dengan maju dengan kecepatan tinggi adalah terbang 3 kali lebih cepat daripada kecepatan mereka saat ini, tetapi itu berarti terbang 10 kali lebih cepat daripada kecepatan mereka saat ini bagi Zhang Han setelah mereka meninggalkan astral domain dan terbang di Baren Astral Area. Namun yang lainnya tidak tahu itu. Jika kita meninggalkan alam astral langit luas, kita akan menghadapi terlalu banyak lingkungan yang merugikan dan binatang langit berbintang di wilayah bintang tandus, kata Grandmaster Chu. Kakak, apa kau punya ide? Mari kita pergi ke domain astral yang mengalir dulu. Zhang Han melirik mereka dan berkata, tidak ada jalur antariksa antar domain astral, tetapi ada banyak gambaran domain astral yang pernah ada di sana sebelumnya. Aku telah membentuk formasi kosmos berdasarkan 300 peta bintang. Hanya lingkungan yang sangat buruk yang akan menghentikan kita. Formasi kosmos membutuhkan banyak hal, tetapi yang paling penting adalah pedang bintang 7, yang memiliki kekuatan langit berbintang. Tanpa pedang bintang 7, dia tidak akan mampu membentuk formasi. Di tepi alam astral langit luas, setelah beristirahat selama setengah hari, Zhang Han mengendalikan pesawat ruang angkasa. Selain formasi kosmos yang paling penting, terdapat juga beberapa formasi pertahanan. Pesawat ruang angkasa itu dipersenjatai lengkap. Kita sudah terlalu siap. Grandmaster Chu menggaruk kepalanya ketika melihat ini. Tapi apakah kita perlu melakukan ini? Penerbangan normal paling lama 10 hari atau setengah bulan. Menggunakan begitu banyak harta roh. Dia merasa itu agak mubazir. Aku harus sampai di sana secepat mungkin. Zhang Han mendesah pelan. Ia menatap langit berbintang yang jauh dan seolah berbicara pada dirinya sendiri, dia masih menungguku. Itu hanya membuang-buang sumber daya saja, jadi tidak menjadi masalah baginya. Zhang Han dan Grandmaster Chu masuk ke pesawat luar angkasa. Ayah, apakah kita akan berangkat sekarang? Meng Meng mengerjap dan melihat sekeliling.
Dia tidak merasa penerbangan mereka saat ini istimewa, sama saja dengan penerbangan di area bintang naga laut. Musue bersandar di kursinya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin minum teh? Saya akan membuatkannya." "Tidak, terima kasih." Zhang Han menggelengkan kepala dan mengelus kepala Meng Meng. "Kita akan segera berangkat. Penerbangan ini diperkirakan akan memakan waktu sebulan untuk mencapai Flowing Astral Domain." Saat mereka sedang berbicara, Chu Qingyi datang dari belakang dan berkata, "Tuan, semua kabin energi telah diisi ulang dengan kristal kelas atas." Mata Grandmaster Chu melebar. Ini terlalu boros, kakak. Hanya menggunakan kristal berkualitas tinggi untuk mengisi ulang kabin itu pemborosan besar. Batu kristal kualitas tinggi setara dengan 10.000 batu kristal kualitas rendah. Total ada 18 kabin energi di pesawat luar angkasa itu. Berapa banyak batu kristal yang dibutuhkan untuk mengisi semuanya? Memikirkannya saja membuatnya tercengang. "Ya, Tuan, bukankah kabin energi biasanya diisi dengan batu energi? Apa gunanya menggunakan batu kristal berkualitas tinggi daripada yang berkualitas rendah?" tanya Musue penasaran. "Batu energi cocok untuk penerbangan normal, sementara sirkulasi energi akan jauh lebih lambat selama pertempuran. Kristal kelas rendah dapat meningkatkan kecepatan dan daya gerak pesawat ruang angkasa. Saat menggunakan kristal kelas atas, energinya bisa sangat kuat dan stabil, sehingga tidak akan berdampak negatif pada konsumsi bahan bakar kabin energi. Misalnya, jika kita menggunakan batu energi, kita dapat melaju sejauh 5 mil dalam sedetik, sementara kita dapat menempuh jarak 50 mil menggunakan batu kristal kelas rendah dan lebih dari 1000 mil menggunakan batu kristal kelas atas. Perbedaan di antara keduanya sangat besar. Jika kita tidak menggunakan batu kristal kelas atas, kita tidak akan dapat mencapai domain astral mengalir dalam waktu sebulan." "Apa?" Grandmaster Chu sepertinya menyadari sesuatu. "Kakak, maksudmu kita harus pergi ke sisi lain dari Flowing Astral Domain?" Grandmaster Chu terkesiap. Luar biasa. Jarak antara alam astral langit luas dan alam astral mengalir tidak terlalu jauh. Penerbangan normal antara kedua tempat itu akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Namun, dengan melakukan itu, seseorang hanya akan mencapai tepian Flowing Astral Domain. Diperlukan waktu 4 hingga 5 bulan untuk mencapai inti Flowing Astral Domain, dan 4 hingga 5 bulan lagi untuk mencapai sisi lainnya. Dengan kata lain, biasanya dibutuhkan waktu 1 tahun bagi seseorang untuk mencapai sisi lain Flowing Astral Domain dari tempat kelompok Zhang Han berada saat ini. Dan Zhang Han hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk terbang ke sana. Ini adalah kecepatan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, Grandmaster merasa kagum dengan cara Zhang Han. "Jika memang begitu, itu bukanlah pemborosan sumber daya," kata Grandmaster Chu akhirnya. Wus! Sedetik kemudian, ular guntur memasuki ruang sekunder dan memulai perjalanannya. Suatu hari, 2 hari, 20 hari kemudian. "Ayah, beginikah cara orang terbang di dunia kultivasi? Kita tinggal di pesawat luar angkasa sepanjang waktu, lalu keluar begitu sampai di tujuan?" tanya Meng Meng. "Itulah yang kebanyakan orang lakukan dalam perjalanan." Zhang Han mengangguk. "Alam semesta ini sangat luas. Kita tidak tahu di mana batasnya, dan kita tidak bisa melihat apapun di sepanjang perjalanan. Beberapa wilayah bintang begitu tandus sehingga tidak ada apa-apa di dalamnya. Klan manusia hanya menempati sebagian kecil dari dunia kultivasi, jadi tidak ada yang bisa dilihat dalam perjalanan biasa. Apakah kita hanya akan terbang seperti ini?" Meng Meng melihat sekeliling. "Tidak juga. Terkadang, kita akan bertemu binatang langit berbintang yang langka. Tidak semuanya ganas. Beberapa memakan energi langit dan bumi dan tidak mau bertarung. Mereka tidak akan memperhatikan yang lain bahkan jika sekelompok orang lewat. Saya akan menunjukkan sebuah contoh." Zhang Han berpikir sejenak dan memperlambat pesawat ruang angkasanya. Mereka bisa meninggalkan ruang sekunder kapan saja sambil mendeteksi adanya energi eksternal. Setelah setengah jam, Zhang Han memberi perintah pada sistem. Kecepatan pesawat ruang angkasa itu melambat sedikit. Pemandangan di luar ditayangkan di layar. Di tengah kehampaan alam semesta, pusaran air laut yang tak tertandingi besarnya berputar cepat di depan mereka, bagaikan badai. Di atas pusaran air, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, gelombang besar meluap ke langit. Zhang Han berkata, "Ini adalah lingkungan yang mengerikan di langit berbintang. Kalau bukan karena formasi roh yang sudah kusiapkan sebelumnya, kita tidak akan bisa melewati wilayah ini. Dilihat dari ukuran pusaran airnya, kita butuh setidaknya sebulan untuk memutar." "Kenapa butuh waktu lama sekali?" kata Meng Meng, "kita bisa mencapai domain astral mengalir dalam sebulan. Kenapa kita butuh lebih dari sebulan untuk meninggalkan pusaran air besar ini?" Grandmaster Chu berkata sambil tersenyum, "Nona muda, Anda salah. Jika ini penerbangan biasa, kita butuh setidaknya 1 tahun untuk sampai ke Flowing Astral Domain.
Karena kita tidak naik penerbangan biasa, kita bisa maju dengan sangat cepat. Yang dimaksud Big Brother adalah, kita butuh 1 bulan untuk menghindari pusaran air sebesar ini saat terbang di kehampaan, bukan di ruang sekunder. Benar, Zhang Han mengangguk. Sebenarnya, ada peluang di lingkungan yang merugikan berskala besar seperti ini. Mungkin ada beberapa alam rahasia di dalamnya. Jika kita terbang di kehampaan, kita perlu mengamati, dan mudah untuk menghadapi badai energi di ruang sekunder, yang akan berbahaya. Kita memiliki pedang bintang 7 dan formasi kosmos, sehingga kita dapat menghindari pengaruh lingkungan ini dan melakukan perjalanan melintasi ruang sekunder. Setelah Zhang Han selesai berbicara, pesawat ruang angkasa itu melaju sedikit sambil dikelilingi oleh energi formasi kosmos. Pesawat ruang angkasa itu memasuki pusaran laut dan melewatinya. 5 hari kemudian, lihat ke sana, 2 klan binatang langit berbintang sedang bertarung. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Setelah beberapa hari, kabin energi beroperasi pada kecepatan tinggi, sehingga pesawat ruang angkasa memerlukan penyesuaian. Beristirahatlah setengah hari. Sue, pergi dan isi ulang batu kristal di kabin energi, kata Zhang Han. Musue segera berangkat untuk mengisi kembali batu kristal. Ada beberapa planet di dekatnya. Dilihat dari foto-foto yang diambil oleh pesawat ruang angkasa, pemandangan di sana cukup bagus. Namun Zhang Han tidak beristirahat. Dia masuk ke sebuah ruangan. Sekali lagi dia melakukan segel di telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya. 3 benang sutra berada pada arah yang sama, dan benang merah tua keempat tidak jelas. Benang ini terputus-putus, yang mewakili Zhang Mu. Kakek tidak dekat dengan kita. Sebelumnya aku tidak merasakannya dengan jelas, tapi sekarang sepertinya mereka berada di domain astral yang sama. Zhang Han menghela napas lega. Zhang Han berkata, kita akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk tiba di domain astral berikutnya. Terkadang, ia merasa cemas. Kenapa kita belum menemukan ibu? Kenapa kita belum sampai? Dia pasti sudah menunggu terlalu lama. Ia sering khawatir dan cemas, jadi tentu saja ia akan kesal. Dalam beberapa bulan terakhir, Meng Meng akan berkultivasi atau tinggal bersama Zhang Han. Grandmaster Chu dan 2 orang lainnya berkultivasi sepanjang hari. Waktu berlalu cepat ketika mereka sibuk. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika mereka mencapai tepi astral domain, butuh waktu 2 bulan lagi bagi mereka untuk menyeberanginya. Setelah Zhang Han merasakan lingkungan sekitar, mereka membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai alam astral lainnya. Kemudian, mereka menghabiskan 1 bulan lagi melintasi alam astral. Saat ini, mereka telah menghabiskan waktu 9 bulan dalam perjalanannya. Dia sedikit cemas dan gembira. Aku akhirnya akan menemui Nyonya, kata Musue. Ayo pergi sekarang agar aku bisa segera bertemu ibu. Meng Meng tidak sabar. Oke, ayo pergi. Perhentian kita selanjutnya adalah domain astral angin aneh. Kali ini, jarak yang harus mereka tempuh tidak terlalu jauh. Karena di antara kedua alam astral, terdapat lintasan luar angkasa, tempat yang sangat aman. Bahkan ada beberapa planet yang menyediakan perbekalan. Hanya butuh waktu 20 hari bagi mereka untuk mencapai domain astral angin aneh. Setelah 10 hari berikutnya, mereka tiba di pusat astral domain. Tepi astral domain of Vast Heaven adalah tempat seperti area bintang naga laut. Ketika orang-orang membicarakan tentang wilayah astral langit luas, yang mereka maksud biasanya adalah wilayah pusatnya. Tempat-tempat lain di wilayah astral langit luas, seperti Provinsi Bintang Naga Surgawi, juga akan dirujuk. Setelah Zhang Han dan kelompoknya tiba di area pusat domain astral angin aneh. 2 orang kita ada di sini. Zhang Han merasakan mantra sumber darah dan langsung mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk menuju ke tujuan. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas. Grandmaster Chu menanyakan tentang informasi dasar astral domain, kekuatan utama, dan seterusnya. Chu Qingyi dan Musue bertanya tentang situasi di Orlov Star. Meng Meng duduk di sebelah mereka, menunggu. Bintang Orlov adalah planet asal sekte tanpa batas. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa identitas murid pintu dalam atau undangan, kata Chu Qingyi. Itu tidak benar. Musue tiba-tiba berkata, sekte tanpa batas mengadakan lelang yang akan diadakan setiap 100 tahun. Lelang ini sangat populer. Baru-baru ini, masuk ke stasiun luar angkasa mereka gratis, jadi siapapun bisa pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam lelang. Kota lelang terbuka untuk umum. Pembatasan yang baru saja disebutkan Chu Qingyi telah dihapus di kota lelang. Kita tidak bisa bebas keluar masuk di tempat lain, tetapi kita bisa melakukannya di kota lelang. Pemimpin sekte tanpa batas bernama Fu Yangtian. Ia memiliki status yang sangat tinggi di alam astral angin aneh. Konon, kekuatannya berada di tahap akhir alam penguasaan, sama seperti kebanyakan pemimpin sekte dari sekte-sekte besar di alam astral ini. Ada beberapa yang berada di tahap puncak, tetapi tidak ada yang berada di alam kesengsaraan.
Kalaupun ada, mereka telah pergi ke tempat lain untuk pengembangan lebih lanjut. Domain astral angin aneh tidak besar, bahkan agak kecil, tetapi kekuatan keseluruhannya tidak rendah. Wajah Grandmaster Chu sedikit membeku. Situasi yang kita hadapi tidak bagus. Kita masih harus bergantung pada Big Brother. Sial, kondisinya sedang tidak baik sekarang. Sepertinya kita harus bersikap rendah hati. Bab 1443 Niat Membunuh. 8 lorong di stasiun luar angkasa itu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang datang untuk pelelangan. Zhang Han dan kelompoknya mengantri sambil menaiki pesawat wisata. Setelah pemeriksaan, staf mempersilakan mereka lewat. Mereka tiba di kota lelang sesuai rute udara yang diatur oleh Sekte Tanpa Batas. Musue melihat sekeliling dan berkata, bangunan cakram tertinggi di area pusat pastilah rumah lelang, kan? Kota itu penuh dengan sains dan teknologi. Ada banyak mesin pintar yang membersihkan atau berpatroli di jalanan dan gang-gang, melayani semua orang. Banyak pejalan kaki juga terlihat di jalan-jalan utama. Ada banyak hotel dan gedung, dan banyak pesawat terbang bola-balik di sepanjang rute yang dirancang. Itu adalah pemandangan yang sangat hidup dan ramai. Menurut informasi yang baru saja kubaca, setiap pelelangan adalah pertemuan besar Sekte Tanpa Batas, yang sangat terkenal di wilayah astral angin aneh. Selain itu, Sekte Tanpa Batas akan mengeluarkan beberapa harta berharga setiap kali, termasuk beberapa jenis harta roh tingkat 8, kata Chu Qingyi. Beberapa sekte lain juga akan mengirim orang mereka untuk melelang beberapa harta roh, dan yang paling terkenal adalah permata tingkat 9. Pada akhirnya, harta itu dibeli oleh sekte besar dengan harga tinggi. Hahaha, harta karun spiritual tidak ada apa-apanya di mata kakak, kata Grandmaster Chu sambil tertawa terbahak-bahak. Kita masih kekurangan harta karun sekarang, gumam Meng Meng, terutama ramuan spiritual. Dia tampak mengingatkannya bahwa dia harus membayar Zhang Han sejumlah uang perlindungan. Grandmaster Chu tidak mengatakan apa-apa. Ia memberikan banyak ramuan spiritual untuk Zhang Han dan juga memberikan hadiah. Keluarga Chu, penguasa Tao Azurepeak, dan Tao Tua Honghu juga menghabiskan banyak batu kristal untuk memberikan hadiah. Ayo kita cari hotel untuk menginap sekarang, kata Zhang Han. Aku akan melakukannya. Mu Sue mengangguk. Dia bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan logistik, termasuk menyajikan teh untuk Zhang Han. Setelah beberapa saat, Mu Sue menemukan sebuah hotel. Hotel itu adalah gedung pencakar langit berbentuk silinder. Semua orang telah memesan kamar, yang penuh dengan nuansa teknologi. Setelah mereka check-in, Zhang Han duduk di kamarnya. Dia duduk di sofa dan menutup matanya. Pikirannya terus terfokus pada segel merah di telapak tangannya. Gemerincing. 2 benang merah, yang jauh lebih terang dari sebelumnya, berkelebat dalam persepsinya. Zhang Han menyiapkan segalanya dengan tertib. Dia sekali lagi merasakan segel mantra sumber darah. Zhang Han sedikit mengernyit dan berkata, segelnya bergerak. Dilihat dari arahnya, mereka mungkin juga datang ke sini. Kita tunggu saja dulu. Apakah mereka akan datang ke sini? Grandmaster Chu berpikir sejenak dan berkata, kurasa mereka akan datang. Orang-orang dari Sekte Tanpa Batas jelas tidak ingin melewatkan pelelangan ini. Tidak akan lama lagi. Lelang akan dimulai dalam 3 hari. Waktu berlalu perlahan sementara mereka menunggu. Namun kabar baiknya adalah ketika Zhang Han merasakan lagi malam itu, jaraknya semakin dekat. Orang-orang mereka kemungkinan besar berada di kota lelang. Masih ada 2 hari lagi sebelum pelelangan. Zhang Han akhirnya dapat dengan jelas merasakan sumber energinya. Masa segera keluar dan menaiki pesawat berskala kecil menuju kota lelang. Mereka bergerak sangat cepat di jalanan. Akhirnya mereka tiba di depan pintu masuk utama sebuah rumah besar. Istana itu disebut Rumah Raja Luodong. Anda tidak diizinkan masuk tanpa surat undangan. Begitu Zhang Han dan yang lainnya mendekat, mereka dihentikan. Wajah penjaga terdepan berubah. Dia yakin bahwa pihak lain berada di alam penguasaan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti seberapa kuat Zhang Han dan kelompoknya. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia berkata, Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi dan meminta petunjuk lebih lanjut kepada Yang Mulia. Sambil berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Zhang Han dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Grandmaster Chu mendesah dalam hati. Kakak memang punya kekuatan untuk datang langsung kepada seseorang yang tidak dikenalnya. Faktanya, Zhang Han telah mendengar dari Mu Sue bahwa Rumah Raja Luodong adalah kediaman Luodong, tetua pertama dan salah satu tokoh utama Sekte Tanpa Batas. Tidak peduli apapun, karena Zhang Han sudah tahu orang-orang mereka ada di sana, dia akan menggunakan metode paling sederhana untuk masuk dan berbicara. Di domain astral angin aneh, mereka yang berada di alam penguasaan bukanlah orang-orang kecil, melainkan para elit di puncak. Maka, beberapa menit kemudian,
kapten pengawal keluar dari istana dan berkata, "Tuan-tuan, silakan masuk. Yang mulia sedang sibuk dengan beberapa urusan pribadi. Mohon tunggu sebentar. Anda bisa minum teh dan beristirahat di sini." Zhang Han dan yang lainnya diatur untuk tinggal di aula. Setelah sekitar setengah jam, seorang lelaki tua beralis tajam dan bermata sipit menghampiri mereka. Ia memancarkan aura yang sangat ganas. Raja Luodong memandang mereka dari atas ke bawah sebelum bertanya, "Siapa kalian?" "Kami di sini untuk mencari 2 orang. Mereka ada di rumahmu," jawab Zhang Han dengan tenang. Kemampuan tempur Zhang Han lebih tinggi dari level kultivasinya, yaitu alam pemurnian kekosongan, tetapi ia jauh lebih rendah dibandingkan para master alam penguasaan. Adapun Raja Luodong, ia adalah seorang kultivator di tahap tengah penguasaan. Konon, kemampuan bertarungnya setara dengan beberapa kultivator di tahap akhir alam penguasaan, dan ia sangat kuat serta memiliki status terkemuka di alam astral angin aneh. Raja Luodong tertawa. "Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa mencari seseorang sesukamu?" Ada nada bertanya dalam suaranya. Namun, ia juga waspada. Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Dari mana mereka? Dia tidak merasakan ada yang aneh dari kelompok Zhang Han. Ada seorang master di alam penguasaan di antara mereka. Mereka di sini bukan untuk membuat masalah, kan? Apa mereka benar-benar di sini untuk mencari seseorang? Segala macam pertanyaan muncul dalam pikiran Raja Luodong. Gemerincing. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhang Han langsung mengeluarkan lebih dari 50 batu kristal, yang merupakan kristal Thunder Yang. Jelaslah bahwa pihak lain itu bukanlah orang biasa yang memiliki batu kristal bermutu tinggi. Wus! Zhang Han menyimpan batu kristal itu dan berkata, "Aku akan mengambilnya saat aku menemukannya. Batu kristal itu akan menjadi milikmu." Puluhan kristal berkualitas tinggi sangat berharga dan bermanfaat, terutama untuk dikoleksi. Lagi pula, kristal berkualitas tinggi sangat langka sehingga hampir mustahil ditemukan. "Teman-teman, bawa semua orang di istana ke sini." Raja Luodong melambaikan tangannya. Dia selalu tenang, yang membuat Raja Luodong bingung. Tetapi dia merasa sangat muak dengan hal ini dan mulai tidak menyukai Zhang Han. Namun, demi batu kristal bermutu tinggi, dia bisa menanggungnya. Raja Luodong bangkit dan berjalan maju tanpa suara. Sesampainya di gerbang, ia berhenti sejenak, lalu meminta Zhang Han dan yang lainnya untuk berjalan di sampingnya. "Kalian bisa mencari anak buah kalian di rumah besar, tapi aku akan menyimpan batu kristal ini, tidak peduli kalian berhasil menemukannya atau tidak," kata Raja Luodong sambil tersenyum tipis. Setelah merasakan segel mantra sumber darah, dia menyadari ada 2 benang yang terhubung ke halaman belakang dalam pikirannya. Dia berjalan lurus melewati jalan setapak, kolam, dan tepi lapangan latihan bela diri. Saat dia melihat pemandangan itu dengan jelas, wajah Zhang Han tiba-tiba berubah. Dia terengah-engah, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Seolah tidak dapat menyembunyikannya lagi, dia menutup matanya. "Kakek, nenek!" Meng Meng berseru dan berlari mendekat. Saat Raja Luodong melihat sosok Meng Meng, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Gadis muda itu tampaknya sesuai dengan keinginannya. Di bawah tatapan semua orang. Di samping lapangan latihan bela diri, Zhang Guangyu dan Rong Jiali berdiri di samping pilar batu besar dengan api menyala di permukaannya. Mereka berdua terluka. Wajah mereka pucat, dan napas mereka tersengal-sengal. Rantai diikatkan di kaki mereka, membuat mereka tampak seperti tawanan. Rantai yang seharusnya berwarna coklat, sedikit merah di bawah pilar batu yang menyala. Suhunya jelas tinggi. Melihat ini, Zhang Han tidak bisa menyembunyikan kemarahan di hatinya sama sekali. Grandmaster Chu mendengus dingin. Seolah tak mampu menahan auranya, ia menatap Raja Luodong dengan tatapan tajam. Namun, Raja Luodong sama sekali tidak mempedulikannya. Ia mengamati dengan sangat saksama. Melalui beberapa reaksi, ia merasa bahwa yang paling kuat di antara orang-orang ini adalah lelaki tua di alam penguasaan, yang kemungkinan besar berada di tahap awal. Dia mengabaikan Grandmaster Chu dan terus mengamati Zhang Han. Satu-satunya orang yang dia ragukan adalah pria ini. Jika dia tahu tingkat kultivasi Zhang Han, dia pasti sudah merampok batu kristal itu. Sekarang ia menduga orang-orang ini tak mampu menahan kekuatannya, tetapi ia masih takut pada kekuatan di belakang mereka. Jika mereka punya latar belakang yang luar biasa, ia harus menunggu dan melihat. Han, Meng Meng. Kesadaran Zhang Guangyu dan Rong Jiali awalnya agak kabur, dan mereka baru tersadar ketika Meng Meng menghampiri. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Meng Meng menangis. Ia memeluk mereka berdua dan mengendalikan api dingin gelap untuk mengusir panas rantai itu. "Ini batu kristalnya. Sekarang aku akan membawa orang-orangku pergi." Zhang Han berbicara sangat lambat. Ia takut tak mampu menahan niat membunuhnya. Ia tahu ia harus tetap rasional, setidaknya di istana Raja Luodong.
Ia harus menenangkan diri. Raja Luodong menyipitkan matanya dan berkata, tahukah kau seberapa besar kesalahan yang telah mereka buat? Zhang Han tidak menanggapi. Kesalahan apa yang mereka buat sehingga kau menghukum mereka seperti ini? Tanya Musue dengan wajah dingin. Musue tampak cukup cantik di matanya. Ia tidak menunjukkan kemarahan apapun terhadap sikapnya yang tidak ramah. Ia berkata dengan acuh tak acuh, aku sedang memurnikan harta karun terpenting yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Aku ingin mendapatkan ki spiritual tingkat 9, tetapi mereka tiba-tiba menggangguku. Aku menghabiskan begitu banyak harta spiritual. Menurutmu, berapa harga yang harus mereka bayar untukku sebelum aku bisa melepaskannya? Ekspresi Chu Qingyi sedikit berubah. Kamu tidak bisa memurnikan harta roh tingkat 9. Harga yang kamu minta terlalu tinggi. Musue menimpali, harta karun roh tingkat 9 sangat langka. Bagaimana mungkin bisa dimurnikan begitu saja? Wus! Wajah Raja Luodong sedikit muram. Ia menatap lurus ke arah Chu Qingyi. Gelombang kekuatan jiwa memenuhi udara. Suaranya berubah dingin. Kau pikir ini tempat yang pantas untuk bersikap lancang? Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Bab 1444 meledakkan kota lelang. Berapa banyak yang kau inginkan sebelum kau bisa melepaskan mereka? Tanya Grandmaster Chu, menahan amarah di hatinya. Aku tidak akan memberimu angka pastinya. Asalkan memuaskan, kau boleh mengambilnya, kata Raja Luodong. Semacam harta roh tingkat 9 dan 10 jenis harta roh tingkat 8. Zhang Han tiba-tiba berbalik. Baiklah. Berikan padaku, kata Raja Luodong segera. Jika pihak lain benar-benar bisa mengeluarkan begitu banyak harta dan memiliki latar belakang yang kuat, dia harus berhati-hati di masa depan. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Zhang Guangyu dan Rong Jiali pergi tanpa alasan yang jelas. Apa yang dikatakannya memang benar, tetapi yang ia coba sempurnakan adalah harta roh tingkat 8, bukan tingkat 9. Ia sengaja mengatakan itu untuk meminta lebih banyak harta roh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhang Han melambaikan tangannya dan mengeluarkan lusinan kristal thunder yang kelas atas. Ini bunganya. Sebelum aku kembali, aku tidak ingin melihat orang-orangku terluka. Jika mereka masih sama seperti hari ini, aku akan membunuhmu dan menjadikan seluruh sekte tanpa batas sebagai objek pemakamanmu. Apa katamu? Tanya Raja Luodong sambil mengerutkan kening. Ia bahkan semakin ragu dengan latar belakang pihak lain, tetapi batu kristal yang ditawarkan Zhang Han memang asli. Ia melambaikan tangannya, menarik pilar api di tepi lapangan, lalu melancarkan mantra pembatas untuk menekan Zhang Guangyu dan Rong Jiali. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ringan, gadis kecil itu akan tinggal sebagai jaminan sebelum kamu kembali. Apa kau berani mempertaruhkan lehermu? Grandmaster Chu sangat marah, dan auranya melonjak. 3 detik kemudian, Raja Luodong terkekeh dan berkata, aku cuma bercanda. Kau tak perlu menganggapnya serius. Aku akan menunggumu menjemput orang-orang ini setelah pelelangan. Zhang Han menatapnya dengan penuh arti, lalu menoleh dan menatap orang tuanya. Zhang Guangyu ingin tersenyum, tetapi otot-otot wajahnya terasa sedikit nyeri. Ia menggerakkan sudut mulutnya beberapa kali, menggelengkan kepalanya sedikit, dan memberi isyarat agar Zhang Han tidak impulsif. Rong Jiali diam-diam menatap Zhang Han dengan ekspresi yang sama. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Zhang Han menyadari niat mereka. Wus! Zhang Han berbalik dan berjalan pergi. Mata Meng Meng dipenuhi kebencian saat dia menatap Raja Luodong. Namun, dia menerima tatapan sembrono darinya. Hari itu, mereka datang ke istana Raja Luodong. Alih-alih menjemput orang tua Zhang Han, mereka justru melihat pemandangan terakhir yang ingin mereka lihat. Hati Zhang Han sakit, dan ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia marah, tetapi ia tak berdaya. Ia tak punya kekuatan untuk melawan Raja Luodong secara langsung. Setelah meninggalkan istana Raja Luodong, mereka kembali ke hotel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara Zhang Han sedikit serak ketika dia berkata, berikan semua batu kristal dan harta spiritualmu kepadaku. Semua orang, termasuk Grandmaster Chu, mengeluarkan cincin luar angkasa mereka dan menyerahkannya kepada Zhang Han. Zhang Han langsung mengambil semua batu kristal, meninggalkan banyak batu kristal berkualitas tinggi. Ia juga mengambil permata, batu formasi, dan sebagainya. Dia mengembalikan cincin luar angkasa kepada mereka. Masing-masing cincin berisi banyak batu kristal kualitas sedang dan rendah. Pada saat yang sama, ia mencantumkan serangkaian nama dengan formula pelet. Grandmaster Chu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Setelah membaca daftar itu sejenak, ekspresinya sedikit berubah. Banyak sekali. Kakak, apa kau ingin meledakkan istana Raja Luodong? Wajah Zhang Han sedikit muram. Ia memandang keluar jendela, melihat pemandangan di luar, dan berkata dengan suara rendah dan serak, aku akan meledakkan kota lelang.
Jika mereka meledakkan istana Raja Luodong pasti akan berjaga-jaga. Namun, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil meledakkan kota lelang. Sejak zaman dahulu kala, kemarahan seorang raja akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Di lapangan latihan bela diri istana Raja Luodong, Raja Luodong berdiri di kejauhan, menatap Zhang Guangyu dan istrinya dengan tatapan acuh tak acuh dan bahkan menghina. Baik Zhang Guangyu maupun Rong Jiali tidak menjawab. Sebuah cambuk berwarna gelap muncul di tangan kanan Raja Luodong, yang panjangnya hanya 1 meter. Memukul. Ketika ia mengayunkannya, cambuk itu memancarkan cahaya hijau. Ketika mengenai tubuh mereka, cambuk itu tidak menyebabkan rasa sakit fisik, melainkan rasa sakit jiwa. Dia mencambuk jiwa mereka. Melihat ekspresi kesakitan di wajah mereka, Raja Luodong tampak merasa jauh lebih baik. Setelah puluhan kali dicambuk, dia menarik cambuknya. Saya ingin melihat apakah dia bisa mengeluarkan harta roh itu. Ketika dia berbalik dan pergi, batu api raksasa itu muncul lagi, menekan kedua orang itu. Suhunya tampaknya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Mata Rong Jiali berbingkai merah. Ayah, kita harus menghajar Raja Luodong sampai mati. Dia sangat menyebalkan. Ini pertama kalinya Meng Meng mengatakan hal seperti itu kepada Zhang Han. Zhang Han mengangguk dengan sangat serius dan berkata, Raja Luodong harus mati. Sekalipun kita tidak bisa membunuhnya kali ini, kita akan datang ke sini untuk menghabisinya di masa depan. Setelah itu, Zhang Han menyentuh kepala Meng Meng dan mendesah pelan, jangan khawatir, kami akan berhasil menjemput kakek dan nenekmu. Tidak ada seorang pun yang bisa bahagia saat melihat orang yang mereka cintai menderita. Hari berikutnya. Sebelum lelang dibuka, semakin banyak orang berkumpul di kota lelang, datang dan pergi. Grandmaster Chu dan dua orang lainnya pergi membeli harta roh yang dibutuhkan Zhang Han, tetapi mereka hanya membeli 30% dari harta tersebut. Itu masih jauh dari tujuan Zhang Han. Barang-barang yang kita butuhkan termasuk banyak harta karun langka, yang tidak bisa dibeli sekarang. Bagaimana kalau kita pergi ke pelelangan dan melihat apakah kita bisa mendapatkannya di sana? Grandmaster Chu berkata, lelang akan berlangsung selama 3 hari. Jika semuanya berjalan lancar, saya rasa kita bisa mendapatkan semua barangnya dalam 1 atau 2 hari. Mereka harus menunggu sampai pelelangan dimulai. Pada hari ini, mereka hanya membeli 10% dari barang yang mereka butuhkan. Sekarang mereka telah mendapatkan 40% dari barang yang ada di daftar. Karena mereka membeli banyak barang, mereka menghabiskan banyak uang. Sebuah bangunan menjulang tinggi menjadi pusat pelelangan. Para VIP diizinkan pergi ke tempat pelelangan di dalam menara. Namun, hanya ada 9.999 kursi di tempat tersebut. Alun-alun besar di luar yang dapat menampung jutaan orang hampir menjadi penuh sesak saat ini karena terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Pada saat yang sama, pertahanan yang ditetapkan oleh Sekte Tanpa Batas di sini bagaikan jaring yang tak tertembus, sangat ketat. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika seekor lalat pun terbang masuk, mereka tetap akan tahu. Dalam keadaan seperti itu, dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi Zhang Han untuk meledakkan kota. Bahkan Grandmaster Chu merasa mereka mungkin gagal. Grandmaster Chu mendesah pelan. Asumsi tidaklah penting, yang penting adalah realitanya. Lelang ke-36 yang diadakan oleh Sekte Tanpa Batas akan segera dimulai. Berikutnya adalah kumpulan barang pertama yang akan dilelang. Jika Anda ingin menawar, cukup tambahkan jumlah batu kristal sesuai dengan instruksi sistem. Gemerincing. Gelombang pertama barang lelang memiliki 1000 jenis yang berbeda. Di antara semuanya, harta karun roh tingkat ke-5 dan ke-6 merupakan mayoritas, dan ada beberapa harta karun yang layak. Di bagian bawah menara, ada beberapa layar besar yang diproyeksikan, dari sana segala macam barang lelang dapat dilihat. Grandmaster Chu mulai menaikkan harganya. Setiap kali harga dinaikkan, jumlah, nomor kursi, dan jumlah batu kristal di layar akan berubah. Ada lelang untuk para VIP di menara tinggi, dan ada tanda V di depan nomor tempat duduk mereka. Harga harta karun itu sedikit lebih tinggi dari biasanya. Kelompok Zhang Han membeli ke-6 jenis harta spiritual yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan 32 dari 1000 jenis harta roh yang dilelang. Saya akan menawar, kata Grandmaster. Dia menghabiskan sejumlah batu kristal untuk membeli harta yang mereka butuhkan. Setelah yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya kumpulan harta roh itu dilelang. Pada pukul 3 sore di kota lelang di Orlov Star, Zhang Han mendapatkan semua harta roh yang dibutuhkannya. Banyak batu kristal yang dihabiskan. Untungnya, Meng Meng memiliki 1 juta batu kristal bermutu tinggi. Chu Qingyi, Grandmaster Chu, dan Mu Sue juga memiliki banyak batu kristal. Meski begitu, mereka telah menghabiskan banyak waktu kali ini dan tidak banyak batu kristal tersisa di penyimpanan mereka.
Lelang pada hari pertama telah berakhir. Mereka mendapatkan harta roh yang dibutuhkan di pelelangan dan kembali ke hotel. Zhang Han, berpakaian hitam, berkata kepada yang lain, "Tunggu di sini. Aku akan keluar malam ini. Aku akan kembali sebelum pelelangan berakhir sekitar 2 hari lagi. Kakak, apakah kau butuh bantuanku?" "Bagaimana kalau aku ikut denganmu?" tanya Grandmaster Chu. Meng Meng berulang kali mengingatkannya. Di bawah naungan malam, sesosok tubuh meninggalkan hotel, pergi ke jalan, dan menuju ke tempat teduh sebuah taman. Tanpa mempraktikkan trik jalan ilahi, melakukan teknik penghilangan rahasia bertentangan dengan karakteristik fisik. Teknik ini tidak memerlukan kemampuan tempur, dan berbahaya bagi tubuh, tetapi cukup cocok untuk situasi saat ini. Lelang pada hari kedua masih sangat populer. Setiap kali, ada ribuan jenis barang lelang, yang jumlahnya tak terhitung. Ada yang menjadi sorotan pada hari itu, yaitu khazanah pelet obat tingkat ke-8. Itu adalah harta karun yang sangat berharga yang dapat membantu seorang kultivator pada tahap puncak alam integrasi untuk menerobos ke alam penguasaan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berusaha mendapatkan harta pelet obat tersebut dengan segala cara, menghabiskan banyak batu kristal. Harta karun itu 2 kali lebih mahal dari biasanya. Namun, orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya, harta karun itu sulit didapatkan dan seseorang membutuhkan keberuntungan besar untuk mendapatkannya. Meskipun orang-orang tahu harganya tinggi di pelelangan, mereka tetap ingin membeli harta karun itu. Pada hari ketiga lelang, yang juga merupakan hari terakhir, jumlah harta yang dilelang semakin berkurang. Akan ada 100 jenis barang lelang pada setiap penawaran. Bisa dikatakan lelang hari ini berkualitas tinggi karena tidak ada harta roh di bawah tingkat ke-6. Banyak orang yang hadir terkejut ketika mendengar ini. Sebagian besar dari jutaan orang di alun-alun itu ada di sini untuk menyaksikan keseruannya sekarang. Lelang berkualitas tinggi adalah permainan antara tamu-tamu terhormat. Begitu kumpulan barang lelang pertama muncul, banyak seruan terdengar. Sekte Tanpa Batas telah sengaja mengatur ini. Ada banyak harta roh tingkat ke-6 yang dapat dilelang pada hari terakhir pelelangan. 60% harta spiritual merupakan harta tingkat ke-6 dan 40% merupakan harta tingkat ke-7. Sedangkan untuk harta roh tingkat ke-8, hanya ada 7 buah, yang mana jumlahnya kurang dari 5% dari harta yang dilelang. Pada hari kedua lelang, pelet obat tingkat ke-8 dilelang. Hari ini ada 6 jenis harta roh tingkat ke-8 yang dipersembahkan. Namun, mereka sedang tidak ingin menawar. Mereka semua memikirkan kapan Zhang Han akan kembali. Suara Zhang Han tiba-tiba datang dari belakang. Wuss! Ekspresi mereka berubah. Melihat Zhang Han mengangguk pelan tanda siap, mereka segera meninggalkan tempat itu. Mereka menaiki pesawat dan segera menuju ke istana Raja Luodong. Saat mereka sudah setengah jalan menuju tujuan, sosok pemimpin sekte tanpa batas terpantul di menara di pusat kota. Suaranya yang nyaring menggema ke seluruh penjuru kota raksasa itu. Dengan ini saya umumkan bahwa lelang sekte tanpa batas ini telah berakhir dengan sempurna. Wuss, wuss, wuss. Banyak kembang api beterbangan di langit. Saat mereka mengeluarkan efek khusus yang memukau, mata Zhang Han bersinar dengan cemerlang. Dah. Lebih dari 1 juta orang di lokasi dan puluhan juta orang di kota merasakan tanah berguncang, dan banyak tempat berkobar dalam kobaran api yang dahsyat. Batu-batu besar beterbangan ke segala arah, dan puluhan bangunan simbolis runtuh dengan suara keras sementara kabut menyelimuti udara. Semua orang yang hadir di pelelangan itu terkesima saat melihat ini. Kembang api jenis apa ini? Bab 1445 Raja Luodong marah besar. Banyak orang dari sekte tanpa batas langsung tercengang. Suara yang sangat marah mengguncang langit dan bumi. Wajah pemimpin sekte tanpa batas memucat karena amarahnya. Saat itu, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Kota lelang telah diserang. Banyak tetua sekte tanpa batas menjadi marah dan memberi perintah. Seluruh planet sekarang dalam siaga tinggi. Kirim semua pesawat tempur. Kita harus menangkap pelakunya. Dengan wajah dingin, pemimpin sekte Limitless menangkupkan kedua tangannya ke arah kerumunan. Saat dia berbicara, seluruh kota dipenuhi debu, yang tampak sunyi sesaat. Ia berkata perlahan, "Kalau kalian mau pergi, silakan tunggu sebentar. Petugas kami akan mengizinkan kalian pergi setelah diperiksa." Semua orang wajib diperiksa, tetapi ada juga banyak petinggi yang terkenal di domain astral angin aneh, jadi wajar saja mereka tidak bisa dihentikan. Namun, mereka yang berstatus rendah mungkin harus membuang waktu di sini. Setelah itu, pemimpin sekte Limitless berkata dengan wajah dingin, "Pergi dan tangkap mereka. Tangkap semua target yang mencurigakan." Ada beberapa orang dari kekuatan bawah tanah di kota lelang. Jelas bahwa mereka akan menderita pukulan. Kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin sekte tanpa batas mengejutkan jutaan orang yang hadir.
Seseorang benar-benar menyerang kota lelang. Ya Tuhan, kota lelang telah diledakkan seperti ini. Meskipun tidak banyak orang yang terluka, banyak bangunan runtuh. Ini terjadi tepat di depan pasukan dari seluruh domain astral. Sungguh memalukan bagi Sekte Tanpa Batas. Sungguh memalukan. Sekte Tanpa Batas sekarang benar-benar dipermalukan. Mereka seharusnya musuh Sekte Tanpa Batas, kan? Untuk bisa membuat keributan seperti itu, mereka setidaknya harus bersiap selama beberapa tahun. Ini mengerikan. Siapa yang tersinggung oleh Sekte Tanpa Batas? Banyak penonton pun turut gembira menyaksikan keseruannya. Mereka sama sekali tidak bersedih atas penghinaan yang diterima Sekte Limitless. Malah, mereka bersuka cita. Lagi pula, pemandangan seperti itu jarang terlihat dalam 100 tahun terakhir. Pemandangan itu tidak kacau, karena setelah ledakan itu, semua orang telah memperhatikan bahwa energi pemboman tidak dapat menutupi area ini, juga tidak dapat memengaruhi mereka, para penggarap pencari Dao dengan kekuatan besar. Pada awalnya, Raja Luodong yang berdiri di samping pemimpin Sekte Tanpa Batas tampak tenang. Ketika pemimpin sekte dan beberapa tetua sedang menangani masalah itu, dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia berdiri di sana dan berpikir selama beberapa menit. Tiba-tiba wajahnya berubah dan matanya membeku. Dia akhirnya menyadari bahwa ketika pihak lain menarik perhatian semua orang dengan meledakkan kota, mereka mungkin menggunakannya untuk menutupi hal-hal yang mereka lakukan dalam kegelapan. Wus! Dia segera mengeluarkan alat komunikasinya dan menghubungi bawahannya di istana Raja Luodong. Sebelum anak buahnya dapat menyelesaikan kata-kata mereka, suara-suara mulai terdengar dari panggilan itu. Mendesis. Dia teringat pada lelaki yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa harta karun yang dijanjikan pria itu hanyalah omong kosong. Pria itu telah bersiap menyelamatkan kedua orang itu beberapa hari terakhir. Hah! Sungguh licik. Cahaya berbahaya meletus dari matanya, sangat dingin, dengan niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Dia mencibir, menutup telepon, dan menghubungi nomor lain. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Raja Luodong bertanya langsung, apakah semuanya baik-baik saja di kamar ini? Kau harus mengawasinya, terutama kedua orang itu. Raja Luodong sedikit terkejut. Ia mengira ada yang salah dengan alat komunikasinya. Tepat saat ia hendak menutup telepon, sebuah suara yang sangat dingin terdengar dari ujung telepon. Raja Luodong, aku akan dengan senang hati menerima harta karun di kamarmu. Selain itu, kau harus tetap hidup dan menungguku, datang dan membunuhmu. Berdengung. Raja Luodong meraung dalam hatinya. Seperti yang diduga, itu dia pemuda itu. Raja Luodong langsung menerobos penghalang suara dan terbang ke rumahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia punya hobi. Ia suka menyimpan banyak harta berharganya di ruangan besarnya. Bahkan bisa dikatakan ruangannya seperti istana kekaisaran kecil, dikelilingi oleh banyak formasi. Mereka sangat kuat dalam pertahanan, termasuk pertahanan sains dan teknologi, pertahanan investigasi, DEL. Harta karun roh yang aku simpan selama ratusan tahun semuanya hilang. Tetapi ketika dia tiba di istana Raja Luodong dan melihat reruntuhan di depannya, urat-urat di dahinya menonjol. Dia segera datang ke ruangan itu. Ruangan yang dulu bagaikan istana, kini tinggal puing-puing. Di dalam ruangan itu terdapat harta karun roh tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat ketujuh, dan bahkan tingkat kedelapan, tetapi kini semuanya telah hancur berkeping-keping. Setiap kali dia melihat harta roh, wajahnya akan semakin pucat, dan niat membunuh di hatinya akan meningkat. Raja Luodong memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dengan marah dia melambaikan tangannya dan menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya menjadi reruntuhan. Niat membunuh memenuhi benaknya. Ia menggertakkan gigi dan mengerutkan kening. Pihak lain datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Apa yang harus dia lakukan untuk menangkap mereka? Desir, desir, desir. Dia hanya mengeluarkan sejenis harta spiritual tingkat ke-8 bersama dengan 5 jenis harta roh tingkat ke-7 dengan 5 atribut. Menggunakan 6 jenis harta roh membuatnya merasa sedikit tertekan, tetapi dia sudah gila. Dia bersumpah akan membunuh mereka semua. Begitu Raja Luodong merapal mantra, gumpalan energi cian memancar dari tangan kanannya dan berkumpul di atas harta karun spiritual. Harta karun atribut emas bersinar merah, dan harta karun roh atribut kayu berkelap-kelip dengan cahaya cian. Harta karun atribut tanah berwarna coklat, harta karun atribut air berwarna putih, dan harta karun atribut api berwarna hitam. Inilah segel jiwa yang akhirnya terbentuk melalui kendali seni gaib Raja Luodong dengan 5 elemen. Teknik ini bisa digunakan untuk mengunci targetnya berdasarkan darah yang telah menodainya dalam 30 hari. Teknik ini juga merupakan seni okultisme pelacakan. Seni gaib ini berkali-kali lebih kuat daripada teknik pelacakan cahaya surga Tao dari bintang surga luas. Teknik ini dapat mematahkan semua ilusi dan menargetkan pihak lain tanpa halangan apapun, yang membuktikan bahwa teknik ini cukup tangguh dan layak disebut
Akan tetapi, dibutuhkan banyak harta roh untuk melakukan seni gaib ini. Berdengung. Pada saat mantra berhasil diucapkan, Raja Luodong merasakan ada dua gumpalan ki darah tengah bergerak cepat ke bawah tanah tak jauh dari kota. Kau ingin melarikan diri. Dia tidak memiliki bawahan yang bisa berguna saat ini. Penatua ketiga, bawa anak buahmu dan ikuti aku untuk memburu para pelaku yang menghancurkan kota lelang. Raja Luodong mengirimkan pesan dan koordinat waktu nyata. Kemudian, ia bergerak dan terbang cepat. Pada saat yang sama, di sungai gelap jauh di bawah tanah, Zhang Han dan yang lainnya melarikan diri ke depan dengan cepat. Ketika seluruh kota dibombardir, Zhang Guangyu sudah tahu bahwa putranya akan datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak menduga hal itu akan terjadi secepat ini. Tidak lama kemudian, orang tua Zhang Han diselamatkan. Setelah kegembiraan awal reuni mereka dan bahkan air mata kebahagiaan, mereka mulai melarikan diri. Kondisi fisik dan mental Zhang Guangyu dan Rong Jiali jauh lebih baik setelah mereka meminum beberapa pelet obat. Kalau bukan karenamu, kami tidak akan tahu harus berbuat apa. Saat kami muncul di planet ini, kami sama sekali tidak mengganggu Raja Luodong. Kami muncul beberapa meter darinya, dan saat itu beliau sedang memurnikan harta roh tingkat 8. Zhang Guangyu memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi ketika mereka baru saja tiba. Begitu dia selesai berbicara, matanya dan mata Rong Jiali tiba-tiba menyala dengan cahaya merah. Kemudian menghilang, tetapi ada titik merah di kedalaman pupil mereka. Mu Sue terkejut. Wajah Zhang Han sedikit muram. Ia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menembakkan ratusan batu kristal berkualitas tinggi untuk membentuk formasi. Gumpalan cahaya, seperti pedang tajam, melesat ke arah Zhang Guangyu dan Rong Jiali. Zhang Han berkata, "Bu, ayah, tolong tahan sebentar." Ia terus merapal mantra. Batu-batu kristal itu muncul kembali. Bersama kekuatannya, mereka membentuk 8 cabang hitam, yang melilit kedua orang tuanya. Berdengung. Sakit sekali rasanya, tetapi mereka bertahan dan menggertakkan gigi. Ketika pedang tajam itu menghilang, titik-titik merah tetap ada di pupil mereka. Mereka tidak bergerak setelah cabang-cabang hitam melilit mereka. Mereka tetap seperti tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ini adalah teknik mantra segel jiwa. Zhang Han mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan akhirnya mendesah. Aku tidak dapat memecahkan segel jiwa ini tanpa harta roh yang sesuai. Zhang Han memalingkan wajahnya dan menoleh ke belakang. Seolah-olah ia sedang menatap Raja Luodong melalui kehampaan. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Wajah Rong Jiali sedikit berubah. Ia mulai merasa sedih. Sebagai orang tua Zhang Han, tentu saja ia tidak ingin membuatnya terpuruk. Melihat ini, Zhang Han berkata, "Sekalipun kita terkunci oleh segel jiwa, aku masih punya cara untuk melarikan diri." Raja Luodong sendirian, dan sekalipun dia mendapat bantuan dari seluruh sekte tanpa batas, dia takkan punya kesempatan untuk menghentikanku. Dia berbicara perlahan, yang membuatnya tampak percaya diri. Sebenarnya Zhang Han sedikit stres, tetapi dia agak marah. Raja Luodong ada dalam daftar pembunuhannya. Sayangnya Zhang Han tidak terlalu kuat saat ini, dan dia bahkan terluka. Zhang Han melambaikan tangannya dan menembakkan 10.000 batu kristal bermutu tinggi lainnya. Pada saat ini, dia akan melakukan apa saja untuk membuat kelompoknya melarikan diri, tidak peduli berapa banyak batu kristal yang harus dia keluarkan. Pada saat yang sama, ia menampilkan 10 macam formasi, yang berubah menjadi berbagai macam cahaya dan mengelilingi kerumunan. Mereka maju lebih cepat lagi, seolah ada angin kencang bertiup di belakang mereka. Mereka maju dengan cepat menyusuri Dark River di bawah tanah. Mereka terus-menerus berputar namun tetap gagal melepaskan diri dari kejaran pihak lain. Gemuruh. Bab 1446 Tolong hentikan apa yang kau lakukan. Cahaya pedang ditembakkan oleh Raja Luodong, yang berhasil menyusul mereka. Ketika Grandmaster Chu melihat ini, dia melompat puluhan meter, mengangkat pedangnya, dan menebas. Pedang dan golok saling beradu, menyebabkan tanah dan batu sungai gelap berterbangan ke segala arah dan sungai pun meluap. Sialan kalian tikus. Aku akan membunuhmu hari ini. Raja Luodong terus mengejar. Sebagai seorang master alam penguasaan tingkat menengah, dia terus menampilkan semua jenis gerakan. Di dunia kultivasi, kesenjangan antara setiap tahap akan tumbuh lebih besar seiring dengan level alam. Grandmaster Chu berada di tahap awal alam penguasaan. Namun, saat menghadapi Raja Luodong, beliau bertahan selama beberapa menit. Setelah itu, beliau terluka dan mengalami beberapa luka dalam. Secara bertahap, beberapa pesawat mulai muncul di sekitarnya. Mereka dikirim oleh sekte tanpa batas. Beberapa tetua membantu Raja Luodong dalam serangan dari samping, yang membuat kelompok Zhang Han putus asa. Hati mereka bergetar dan berkedut karena merasa sangat kesal. Namun, mereka juga sangat teguh pada pendapat mereka.
Mereka berdua telah menikah selama bertahun-tahun, dan mereka mengerti arti penampilan satu sama lain. Mereka harus meninggalkan kelompok itu. Dengan begitu, segel jiwa tidak akan berfungsi. Mereka perlu membawa orang-orang itu ke tempat lain agar Zhang Han dan yang lainnya bisa pergi dengan selamat. Semua orang tua di dunia akan melakukan apa saja untuk menjaga anak-anak mereka tetap aman. Zhang Han sedikit mengernyit dan menatap mereka dengan sedikit marah. Dia melambaikan tangannya. Serangkaian formasi muncul, menekan keduanya di tempat, tidak mengizinkan mereka bergerak sama sekali. Dengarkan kami. Datanglah untuk menyelamatkan kami saat kau masih punya kekuatan, kata Zhang Guangyu. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, Zhang Han menggunakan pikirannya untuk menutupi keduanya dengan penutup kedap suara. Tatapan Zhang Han serius. Ia mengeluarkan lebih dari selusin pil obat dan melemparkannya ke arah Grandmaster Chu. Jangan khawatir, kakak. Grandmaster Chu menatap Zhang Han dalam-dalam dan berkata, selama ribuan tahun, saya memiliki lebih dari selusin guru, tetapi hanya Anda yang layak saya hormati dan kagumi. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah lama meninggal. Hari ini, bahkan jika saya mati di sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengantar Anda pergi. Perkataannya menggerakkan massa. Bahkan Chu Qingyi tidak menyangka bahwa Grandmaster Chu akan begitu bertekad. Hanya Zhang Han dan Grandmaster Chu yang mengetahui alasan di balik ini. Saat itu, Chu Zeng jelas-jelas cacat. Bahkan, ia mungkin tidak akan hidup sampai 30 tahun. Ketika Zhang Han sedang berkeliling, dia melihatnya, membawanya berkelana di dunia kultivasi, akhirnya menyembuhkannya, dan meninggalkannya dengan banyak sumber daya kultivasi. Zhang Han telah mengubah masa depan Grandmaster Chu. Pada saat ini, Grandmaster Chu sangat bertekad. Dia mengambil pelet obat, memakan 3 butir, lalu bergegas maju. Ia memegang pedang di tangan kanannya, dan gerakannya berani dan kuat. Cahaya pedang menyapu ke segala arah. Hal itu membuat para tetua di alam integrasi tidak berani mendekatinya. Mereka menunggu. Mereka menunggu Raja Luodong membunuh penguasa alam penguasaan, lalu naik untuk menghabisi para penjahat lainnya. Niat membunuh Raja Luodong sungguh mengagumkan dan kekuatannya luar biasa. Hanya dengan 3 serangan, dia membuat Grandmaster Chu muntah darah dan mundur. Tunggu sebentar lagi. Kita akan bisa meninggalkan tempat ini setelah beberapa saat. Zhang Han mengamati medan dan mendapati mereka melewati padang rumput. Di depan mereka terbentang pegunungan. Ketika mereka sampai di sana, Zhang Han siap beraksi. Grandmaster Chu meludahkan giginya, menatap Raja Luodong, dan berkata, bajingan. Aduh, aduh, aduh. Dahei berteriak dari samping dan juga ingin maju berperang. Raja Luodong melancarkan serangan lainnya. Mereka masih 10 km jauhnya dari pegunungan. Banyak tetua dan pesawat ruang angkasa mengelilingi Zhang Han dan yang lainnya. Grandmaster Chu berkata dengan lembut, aku senang kita bersama meskipun kita terjatuh. Zhang Guangyu menutup matanya. Wajah musuhnya sedikit pucat. Chu Qingyi terdiam. Raja Luodong mendekati mereka selangkah demi selangkah, matanya penuh kebencian. Beraninya kau menghancurkan kamarku, membawa orang-orang itu pergi di bawah hidungku, dan meledakkan kota lelang. Kamu akan mengalami siksaan paling kejam di dunia. Tepat ketika Raja Luodong berada 100 meter dari Zhang Han, yang entah bagaimana sejalan dengan arah tertentu, senyum menghina tiba-tiba muncul di wajah Zhang Han. Kamu pikir kamu menang? Wajahnya langsung muram. Tiba-tiba ia berbalik dan melihat Zhang Han dan yang lainnya muncul di kejauhan di belakangnya. Zhang Han bahkan melambaikan tangannya. Mustahil bagimu untuk menangkap kami dengan kemampuan mengejarmu yang payah. Raja Luodong, apa kau pikir kau layak menjadi raja? Raja Luodong tersentak dan merasa bahwa dia akan menjadi gila karena marah. Lebih dari 10.000 pesawat mengejar Zhang Han dan rombongannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja, yang tercepat adalah Raja Luodong. Zhang Han dan yang lainnya segera melarikan diri ke kejauhan. Ketika pesawat semakin dekat, mereka melarikan diri ke bawah tanah. Saat hendak memasuki tanah, Zhang Han kembali mencibir. Wajah Raja Luodong berubah menjadi merah dan bersemangat. Wajah para tetua lainnya juga sangat gelap, tetapi mereka tidak berani berbicara sekarang, karena takut membuat Raja Luodong marah. Tepat saat mereka hendak mengejar Zhang Han dan yang lainnya, kelopak-kelopak yang jatuh ke tanah tiba-tiba tertiup angin sepoi-sepoi. Mereka terus berputar dan akhirnya berubah menjadi sosok-sosok samar. Zhang Han berkata dengan suara rendah dan cemas, ini tidak akan lama. Ayo kita masuk ke pegunungan dan pergi ke stasiun luar angkasa. Bahkan Grandmaster Chu yang terluka parah pun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dia bahkan tidak berani membayangkan seperti apa ekspresi Raja Luodong dan anak buahnya saat mereka mengetahui kelompok Zhang Han tidak berada di arah yang mereka tuju. Ketika Raja Luodong beserta orang-orangnya tiba di tempat Zhang Han dan yang lainnya bersembunyi,
Raja Luodong kembali melemparkan segel jiwa, dan raut wajahnya berubah total. Di mana mereka? Mereka telah menyegel segel jiwa untuk sementara. Ada ketidakpercayaan di matanya. Dia bisa merasakan keberadaan segel jiwa, yang sebagian besar dibentuk oleh harta roh tingkat 8. Bagaimana mungkin segel jiwa yang dibentuk oleh seni gaibnya bisa menghilang begitu mudah? Zhang Han menggunakan pikirannya untuk mengendalikan formasi terkuat yang melindungi kelompoknya. Dia sangat lelah, dan tenaganya terkuras sangat cepat, tetapi dia harus bertahan. Jika cara ini tidak berhasil, akan semakin sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ayo kita pergi ke langit dan merebut pesawat, kata Zhang Han. Kelompok itu langsung terbang ke langit. Pada saat ini, jauh di angkasa, ada pesawat tempur yang berpatroli sesekali. Saat mereka mendekati salah satu pesawat, sistem pengintaian tidak memperhatikan mereka sama sekali. Zhang Han menatap Grandmaster Chu dan berkata, gunakan teknik manipulasi pikiran terlebih dahulu. Aura Grandmaster Chu membumbung tinggi. Matanya memancarkan dua sinar cahaya, yang menyelimuti sebuah pesawat. Gemerincing. Tepat saat pesawat ruang angkasa kehilangan kendali, sistem terkunci. Pesawat ruang angkasa itu berhenti beroperasi sendiri dan melayang di udara, menunggu pesawat penyelamat. Pada saat ini, Zhang Han dan yang lainnya diam-diam memasuki pesawat ruang angkasa. Grandmaster Chu menganggukkan kepalanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Kegagalan sistem bukanlah hal yang umum, tetapi terjadi beberapa kali setiap tahun. Oleh karena itu, kapten pesawat ruang angkasa tersebut mengizinkan pesawat yang ditumpangi kelompok Zhang Han untuk berangkat. Zhang Han dan rekan-rekannya terbang ke stasiun luar angkasa dan segera tiba. Dalam kekosongan itu pertahanannya sangat rapat, tetapi mereka tidak ketahuan. Saat mereka melewati Thunder Snake, mereka segera meninggalkan pesawat dan masuk ke Thunder Snake. Zhang Han berkata cepat, kita akan pergi dengan paksa. Gunakan meriam partikel untuk membombardir stasiun luar angkasa, lalu pergi. Saat ia berbicara, domain terikat di sekitar mereka mulai bergetar. Penindasan segel jiwa tak lagi berada di bawah kendali mereka. Grandmaster Chu sangat marah. Jangan ikuti rutinitas. Nyalakan semua kabin energi secara bersamaan. Kalau sistemnya bisa bicara, mungkin akan bilang, sial. Itu bisa merusak aksesoriku. Namun, dia tidak akan mengatakan demikian. Sistem menjawab, mengaktifkan kabin energi pada saat yang sama. Kelak, kelak, kelak. Pesawat ruang angkasa itu terus berguncang, membuat peralatan yang digunakan untuk mengencangkan pesawat ruang angkasa di sekitarnya ikut bergetar pula. Pada saat ini, sistem stasiun ruang angkasa mengambil inisiatif untuk mengeluarkan perintah ke pesawat ruang angkasa. Ular petir, tolong hentikan apa yang kau lakukan. Ular petir, tolong hentikan apa yang kau lakukan. Pertahanan otomatis stasiun ruang angkasa segera meningkat, tetapi kecuali badan utama, beberapa cabang yang memanjang dari stasiun ruang angkasa semuanya hancur oleh daya tembak yang dilepaskan oleh meriam partikel. Gemerincing. Bagaimana mereka sampai ke stasiun luar angkasa? Bagaimana mereka bisa lolos dari deteksi segel jiwa? Dia sama sekali tidak dapat mengerti bagaimana mereka bisa melarikan diri. Bab 1447 seperti bebek ke air. Ular guntur melompat ke ruang sekunder dan terbang ke tepi domain astral. Menggunakan persepsi mantra sumber darah, Zhang Han dapat merasakan bahwa benang sutra merah itu bening namun sangat jauh. Namun dia tidak menganggap hal itu masih jauh sekarang. Tetap saja, dia harus melintasi domain astral angin aneh. Sekte tanpa batas terus membuntuti kelompok Zhang Han, terutama Raja Luodong. Itu cuma perburuan, yang paling lama cuma bakal bikin aku rugi setahun. Aku nggak peduli. Terlebih lagi, dia percaya bahwa batu energi atau kristal pihak lain tidak cukup untuk membuat mereka melarikan diri terlalu jauh. Armada Sekte tanpa batas adalah armada yang dipersiapkan untuk perang, jadi mereka punya banyak cadangan. Suatu hari, 2 hari, 3 hari telah berlalu. 10 hari kemudian, ular petir tiba di perbatasan wilayah astral angin aneh. Jauh di depan, terbentanglah wilayah bintang tandus, tempat tinggal yang jarang penduduknya. Jika beruntung, tidak akan ada masalah di sepanjang jalan. Jika kurang beruntung, bahkan bisa ditelan badai angkasa. Dah. Begitu Thunder Snake pergi, ratusan pesawat ruang angkasa muncul di kehampaan, mengunci target mereka, dan terus mengejarnya. Pengejaran dimulai. Raja Surgawi kelima dari Gunung Serigala Suci memiliki tekad yang sangat kuat untuk memburu Kekaisaran Bulan Ungu. Dia tidak hanya ingin menghancurkan Kekaisaran Bulan Ungu, tetapi yang lebih penting, dia ingin mendapatkan rok muda. Binatang suci seperti rok sangatlah langka. Jika dibiarkan, bahkan rok yang paling biasa pun dapat dengan mudah mencapai tahap kesengsaraan. Dia bertekad untuk menangkap rok muda itu. Tidak masalah meskipun dia harus menghabiskan beberapa tahun.
Pada saat yang sama, Kekaisaran Black Hill juga ingin menghancurkan Kekaisaran Bulan Ungu untuk membangun prestisenya. Sudah lama sejak mereka mengalami pertempuran sebesar itu. Laporkan. 300 pesawat ruang angkasa kehabisan energi. Mereka tidak bisa terus terbang. Salah satu bawahan Raja Surgawi kelima berkata, diperkirakan mereka akan mengisi kembali cadangan batu energi dalam 4 jam. Mereka akan menuju tujuan serangan yang telah ditentukan dalam setengah hari. Raja Surgawi kelima menanggapi dengan ringan. Pihak lain telah melarikan diri terlalu lama. Sepertinya mereka memiliki banyak batu energi atau batu kristal cadangan. Kalian terus bergantian di distrik utara domain astral samudra. Kemana sebenarnya kalian melarikan diri? Raja Surgawi kelima mengerutkan kening. Ia sama sekali tidak bisa mengetahui rencana Ziyan. Faktanya, bahkan perhitungan dan lokasi serangan yang ditentukan sebelumnya oleh sistem telah gagal melakukan hal itu. Mereka melakukan anti-prediksi. Mereka hanya kabur tanpa tujuan. Namun, kamu tidak memiliki sumber daya lanjutan, jadi kamu akan menyusul suatu hari nanti. Raja Surgawi kelima cukup santai. Ia memperhatikan bahwa ketika pihak lain beristirahat, mereka hanya berani tinggal beberapa menit. Mereka bertukar beberapa batu kristal di ruang hampa, dan mereka sudah menyerahkan banyak pesawat ruang angkasa. Jelas, mereka tidak memiliki banyak batu kristal yang tersisa. Bahkan, ia juga beberapa kali terkejut. Awalnya, ia berharap bisa mengejar target dalam sebulan, tetapi ia gagal mengejar mereka dalam 10 bulan. Cadangan Kekaisaran Bulan Ungu sangat mengerikan. Permaisuri Bulan, energi pesawat ruang angkasa hampir habis, kata Kezan. Sudahlah, jawab Ziyan. Nada suaranya tenang, tapi ia merasa tak berdaya. Setelah sekian lama melarikan diri, mereka masih belum berhasil melarikan diri. Dia kehilangan dukungan rakyatnya. Mereka masih dapat bertahan beberapa hari lagi, yang merupakan perjuangan terakhir mereka. Dia sedang menunggu Zhang Han. Meskipun harus menghabiskan lebih banyak waktu, dia harus terus melarikan diri sampai suaminya datang. Setelah armadanya melakukan begitu banyak liku-liku untuk melarikan diri, mereka bahkan tidak keluar dari domain astral samudra. Ziyan setiap hari memikirkan Zhang Han dan Meng Meng. Terkadang, bayangan mereka muncul di benaknya. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa Zhang Han juga berlari menyelamatkan diri. Itu adalah pesan yang membuat orang merasa sedikit putus asa. Zhang Han terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan, kita akan melompat keluar dari ruang sekunder setiap 3 jam. Dalam 10 hari terakhir, Thundersnake meninggalkan ruang sekunder setiap 3 jam untuk menangkap peta bintang dan lingkungan sekitar. Melihat ini, Raja Luodong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kelompok Zhang Han masih punya 1 hari lagi sebelum energinya habis. Suasana di Thundersnake agak membosankan. Anomali skala besar telah terdeteksi di galaksi. Waspada, pesawat luar angkasa tidak bisa lewat. Waspada, pesawat luar angkasa tidak bisa lewat. Sistem secara otomatis memerintahkan pesawat ruang angkasa untuk melompat keluar dari ruang sekunder. Pemandangan di depan mereka mengejutkan Grandmaster Chu. Yang lainnya semua bingung sementara mata Zhang Han penuh dengan keterkejutan. Ini adalah dunia rahasia yang sangat besar. Ya Tuhan, di mana kita? Ada cahaya biru tak berujung di depan mereka, bagaikan aurora yang terus berkedip. Mereka sama sekali tak bisa melihat ujungnya. Menurut sistem pesawat ruang angkasa, luas wilayah itu diperkirakan sama dengan setengah luas bintang. Grandmaster Chu tidak asing dengan energi semacam ini. Itu adalah alam rahasia. Namun, ini adalah pertama kalinya beliau melihat alam rahasia berskala sebesar itu. Zhang Han segera berkata, dekati tempat itu. Pesawat ruang angkasa itu terbang cepat melewati kehampaan dan perlahan mendekati alam rahasia. Sus, sus, sus. Ketika mereka sudah setengah perjalanan, armada Raja Luodong tiba. Segala macam alam rahasia akan muncul di area bintang tandus. Jika ia melihat alam rahasia berskala kecil, ia tak akan memperhatikannya. Tapi itu adalah alam rahasia dengan skala yang begitu mengejutkan. Ia tak tahu sudah berapa lama alam itu berada di sana. Pasti ada harta karun berharga atau warisan kuno di dalamnya. Raja Luodong mencibir dan berkata, meskipun ada banyak pintu masuk ke wilayah rahasia, tidak mudah menemukannya. Apa mereka benar-benar berpikir bisa menemukan pintu masuk itu? Kita akan menangkap mereka sebelum mereka melakukannya. Itu seperti tamparan di wajah Raja Luodong dari kejauhan. Meng Meng menyimpannya ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Sudut mulut Raja Luodong sedikit bergetar, dan dia menggertakkan giginya. Ayo kita pergi. Beberapa dari kalian tetap di sini menunggu, dan sisanya ikut aku ke alam rahasia. Sus, sus, sus. Pesawat ruang angkasa itu terbang cepat di atasnya. Mengikuti arah yang baru saja dimasuki Zhang Han dan yang lainnya, Raja Luodong dan anak buahnya memasuki alam rahasia satu demi satu.
Pohon-pohonnya tingginya 100 kaki, dan rumputnya tingginya 3 kaki. Hati-hati. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan di sini. Ada sekitar belasan ribu orang yang datang ke sini bersama Raja Luodong. Pasukan utama masuk satu demi satu. Setelah pasukan garda depan masuk, mereka memasang berbagai macam penghalang energi, tetapi tampaknya tidak ada bahaya sama sekali. Raja Luodong tidak menunggu pasukan berikutnya masuk. Dengan lebih dari 2.000 orang di sampingnya, dia merasakan segel jiwa dan melihat ke arah tertentu. Sus, sus, sus. Mereka dengan cepat terbang menembus hutan dengan kecepatan yang tidak lambat. Raja Luodong dapat merasakan bahwa para bajingan itu tidak jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan energi yang besar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun lubang sedalam puluhan meter telah hancur di dalam tanah. Raja Luodong menatap lubang yang dalam itu, dan pupil matanya mengecil. Ada banyak sekali lubang di lubang itu. Di dasar lubang yang dalam itu, ada beberapa semut merah sepanjang 1 meter. Semut-semut pedang yang berdesakan rapat merangkak keluar dari lubang-lubang. Sambil berjalan, mereka mendesis dan mendongak. Tiba-tiba, mereka mulai menyerang. Yang mengejutkan semua orang, semut ini memiliki sayap transparan di punggung mereka dan mereka bisa terbang. Semua orang dari Sekte Limitless terkejut. Oh tidak, masing-masing semut ini memiliki kekuatan alam transformasi dewa. Beberapa tetua tampaknya tidak ingin meneruskan pertempuran. Wajah Raja Luodong menjadi gelap. Kalian semua ikut aku untuk memburu mereka. Saat ini, dia tahu betul bahwa para bajingan itulah yang baru saja meledakkan sarang semut. Namun, pasukan utama Raja Luodong masih harus berkumpul. Jika mereka yang tertinggal harus mengimbangi tim, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membasmi semut-semut itu. Tidak akan lama sebelum semua tim memasuki wilayah rahasia. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ada lebih dari 1.000 orang yang bertarung melawan semut pedang. Tim belakang segera masuk dan sekelompok orang pun datang. Raja Semut Pedang, yang berada pada tahap puncak alam integrasi dan panjangnya lebih dari 10 meter, muncul. Mereka adalah pengawal pribadi Ibu Semut Pedang. Lebih dari 10 pengawal muncul sekaligus, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Tim itu terpisah tak berdaya, dan orang-orang di belakang mereka harus mengambil jalan memutar agar bisa mengimbangi. Namun, Raja Luodong dan anak buahnya tiba di sebuah sungai yang lebarnya 10.000 meter. Dia memandang banyak elang di udara, binatang eksotis yang menjulang tinggi di dalam air, dan cahaya redup yang baru saja menghilang di udara. Raja Luodong menjadi sangat ketakutan. Tidak sulit untuk mengetahui siapa yang membuat marah binatang eksotis ini. Raja Luodong berkata dengan marah, "Sialan." Suaranya tampaknya telah membuat sesuatu ketakutan. Gumpalan asap tiba-tiba mengepul dari bawah kaki mereka dan menutupi tubuh mereka. Berderak. Burung elang itu merasa kesal dan menukik ke bawah seakan-akan mereka telah melihat sasaran empuk. Binatang-binatang eksotis yang ada di sungai itu pun segera mengikuti orang-orang itu, menantikan kedatangan mereka di area sungai itu. Raja Luodong menarik napas dalam-dalam. Mereka harus menggunakan banyak cara untuk mengusir kejaran binatang buas di sini. Mereka menyeberangi sungai dan tiba di seberang daratan. Raja Luodong merasakan segel jiwa dan menemukan bahwa pihak lain berada 5 kali lebih jauh daripada saat dia pertama kali masuk. Itu hanya waktu yang singkat. Faktanya, ketika Zhang Han melihat alam rahasia seperti itu, dia tercengang. Dia pun mendesah karena haru dalam hatinya. Lagi pula, di dunia kultivasi, bagaimana seseorang bisa melihat pemandangan tingkat yang lebih tinggi sebelum mencapai tahap kesengsaraan. Bab 1448 Hanyang Lama Tak Bertemu. Setelah mereka memasuki alam rahasia, Zhang Han hanya melihat sekeliling selama 2 detik dan kemudian membawa mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Selama periode ini, dia juga mengeluarkan beberapa batu kristal dan menyiapkan penyergapan. Mereka juga menjumpai binatang buas aneh di jalan, tetapi Zhang Han selalu dapat menghindarinya atau merapal mantra untuk memaksa mereka kembali. Mereka tidak menemui masalah lain. Ketika mereka menyeberangi sungai, Zhang Han berkata, "Kita aman sekarang." Setelah mengatakan itu, Grandmaster Chu memasang ekspresi aneh di wajahnya. "Saya khawatir hanya seorang ahli seperti Anda yang memiliki keyakinan untuk membuat kita aman di alam rahasia, kakak." Zhang Han memimpin rombongan untuk bergerak cepat. Terkadang, mereka sangat berhati-hati. Mereka hanya butuh beberapa menit untuk berjalan puluhan meter. Namun, dengan mereka memimpin di depan, tim Raja Luodong di belakang menemui beberapa masalah yang relatif terbatas. Pada saat yang sama, di kedalaman alam rahasia, di area tengah, ada banyak puncak gunung yang tampaknya telah dipahat. Puncak-puncak gunungnya berwarna-warni, dan barisan pegunungan di bawahnya pun tak terputus. Sesekali, beberapa orang terlihat berjalan di sini.
Beraninya mereka merebut dari istana laut ilusi kita. Mereka benar-benar mencari mati. Anjing hitam itu terlalu cepat dan licik. Tetua Li sangat kuat, tetapi anjing hitam itu selalu merampok yang lemah dan tidak pernah berhadapan langsung dengan Tetua Li. Hati-hati. Ada banyak harta karun spiritual di alam rahasia ini, terutama herba spiritual. Seseorang telah melihat anjing hitam itu telah mengambil sejenis herba spiritual tingkat 9, serta lebih dari selusin herba tingkat 8. Ia juga mengambil herba tingkat 7 yang tak terhitung jumlahnya. Seperti anjing hitam yang memiliki kebun herba. Aneh sekali. Sekte kita beranggotakan jutaan orang, tapi kita belum berhasil menangkap seekor anjing pun. Lagi pula, kita punya Tetua Li yang memimpin tim dan lebih dari 100 tetua lainnya. Kenapa kita tidak bisa menangkapnya? Hidung anjing itu sangat sensitif. Ia bisa mencium bau para ahli. Sekeras apapun para tetua berusaha menyembunyikan diri, itu tidak akan berhasil. Akan sangat bermanfaat jika kita menangkap anjing hitam itu. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Di tengah-tengah alam rahasia itu, tampaknya tengah terjadi permainan besar yang tak tertandingi. Bukan hanya ilusori si Manor tetapi sekte besar lainnya juga mengeluarkan perintah. Berbagai pahala membuat banyak murid menjadi gila. Faktanya, hanya pejabat tinggi yang hadir yang mengetahui berapa banyak harta roh yang telah diambil anjing hitam itu. Mereka membutuhkan banyak usaha untuk membersihkan jalan dari pinggiran menuju area inti. Mereka melihat domain terikat, harta karun roh inti dari alam rahasia ini, dan sebuah kebun herbal yang luas. Tanpa diduga, seekor anjing hitam dengan panik menjarah kebun tanaman herbal itu, sungguh pemandangan yang menggelikan. Sudah setahun. Tetua Li dari ilusori si Manor memandangi pegunungan yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan mendesah pelan, kita belum mendapatkan apapun. Semua harta karun tertinggi alam rahasia telah direnggut oleh anjing hitam itu. Dari mana asalnya? Selalu ada sekte-sekte besar yang saling berebut harta karun di alam rahasia yang agung. Sekarang, ternyata ini menjadi kompetisi kejar-kejaran anjing. Itu hampir merupakan pemandangan yang damai. Apakah kamu menemukan anjing hitam itu? Tidak, bagaimana denganmu? Saya bahkan tidak bisa melihat ekornya. Baiklah, ayo kita lanjutkan pencarian. Kuharap kau bisa segera menemukan anjing hitam itu. Aku tidak mau tinggal di sini. Wah, terima kasih. Aku nggak mau cari sendiri. Biar orang lain saja yang cari. Selama suatu periode, anjing hitam khususnya memimpin kerumunan untuk menjarah sarang binatang eksotis setempat. Mendesis. Wuus. Seperti sambaran petir hitam, sesosok hitam terbang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berbaju cian di depan hendak meminum ramuan spiritual tingkat ke-6. Sosok hitam itu berkedip, dan ramuan spiritual itu pun hilang. Banyak murid di sekitarnya yang berada dalam keadaan kacau dan sibuk selama beberapa saat sebelum mereka berhenti tanpa daya. Sebenarnya, kecepatannya tidak penting. Terlalu banyak orang yang hadir yang bisa mengatasinya. Masalahnya adalah orang-orang kuat itu tidak dapat menemui anjing hitam itu sama sekali. Ia bersembunyi selama ini, dan punya cara khusus untuk merasakan aura seseorang. Ia terus menghindari para tetua, dan yang lainnya tak mampu mengejarnya. Untuk sesaat, mereka berada dalam situasi yang agak canggung. Setelah berada di sini mengejar seekor anjing selama setengah tahun, sekte-sekte utama menjadi saling mengenal dan bahkan memiliki perasaan simpati. Ia mengendus sesekali, dan Little Hay akhirnya menyadari kekuatan hidungnya dalam mengendus harta karun. Alam rahasia itu begitu luas. Siapa yang tahan jika 80% harta karunnya direnggut seekor anjing? Little Hay akhirnya mengungkapkan kelemahannya kepada mereka. Desis, desis, desis. Ia mulai berteriak. Gelombang suara itu sangat keras dan menyebar ke segala arah. Si kecil Hay menatap ke kejauhan dan terbang dalam garis lurus dengan kecepatan tercepatnya. Ia dapat mengendus bau inangnya dan tuan kecilnya. Ia tidak memperhatikan yang lain selama ia dapat merasakan dua aura ini. Pada saat itu, Little Hay tampak gembira seperti anak anjing. Ketika ia terbang liar, ia bahkan mengeluarkan gonggongan yang sudah dikenalnya. Namun pada sebagian besar waktunya, ia menderu. Hay kecil memberitahu tuannya bahwa ia akan datang. Aku akan menjemputmu. Tetapi masih terlalu jauh dari Zhang Han dan kelompoknya, jadi mereka tidak bisa mendengarnya. Namun, orang-orang dari semua sekte besar yang hadir mendengarnya. Seseorang berseru, apakah anjing hitam itu benar-benar mengaum? Seseorang bertanya dengan curiga, apakah ini jebakan? Seseorang berkata dengan marah, provokasi. Ini murni provokasi. Ini menghina kita. Penatua Li, dia di sana. Anjing hitam itu sangat cepat. Dia terbang di depan. Banyak bawahan ilusori si Manor melaporkan berita tersebut.
Kecepatan Tetua Li sangat cepat, bahkan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Di alam rahasia ini, kekuatannya adalah yang terkuat. Ketika ia menangkap anjing hitam itu, ia tak perlu lagi tunduk pada orang lain dan bisa dengan mudah pergi. Dia terbang cepat di atas. Penatua Li, Anda datang begitu cepat. Tentu saja, aku harus melakukannya. Tetua Li berkata dengan ringan, anjing hitam itu akhirnya muncul di hadapan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Penatua Li, Anda membuat kami merasa sangat tertekan, kata seseorang sambil tersenyum pahit. Kita berada di perahu yang sama. Siapapun yang mampu dan punya lebih banyak uang akan mampu menangkap anjing hitam itu. Kita cukup rukun di dunia rahasia ini, jadi kurasa persaingannya nanti tidak akan terlalu ketat. Bagaimana kalau berhenti di tempat yang seharusnya, kata Penatua Li. Dia tidak takut pada orang-orang ini, tetapi dia takut pada aliansi mereka. Tak penting siapa yang menangkapnya. Yang penting adalah siapa yang akan menerima harta karun itu. Kemungkinan besar, bahkan para tetua dari kekuatan kecil pun harus menyerahkan sejumlah harta karun sebelum dapat pergi tanpa cedera. Dalam hal ini, tekanan pada kekuatan kecil di alam rahasia sangat besar. Ada lebih dari 100 orang di depan, 30% di antaranya adalah tetua dari Ilusori Simanor. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan, ada di depan. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan hitam melesat ke depan bagai aliran cahaya. Anjing hitam itu tampak tak peduli ketahuan, juga tak peduli orang-orang mengejarnya dari belakang. Ia melesat maju dengan cepat. Apakah ada sesuatu yang penting di depan? Wus! Tetua yang berbicara tiba-tiba mengeluarkan harta karun terbang tertinggi. Itu adalah cakram berdiameter 2 meter. Kecepatannya jelas meningkat. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengeluarkan kekuatan supernatural mereka dan menambah kecepatan. Namun yang tercepat tetaplah Penatua Li. Dia harus menempatkan anjing hitam di depannya. Anjing hitam itu telah mendapatkan terlalu banyak herba spiritual, yang cukup berharga, terutama herba tingkat 9. Semuanya langka di dunia. Siapa yang tidak tergoda oleh herba-herba itu? Beberapa tetua mulai menyerang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, gerakan mereka tidak terlalu berdampak pada Little Hei karena letaknya sangat jauh. Di pihak Zhang Han, pemandangannya tidak buruk, dan ada ruang terbuka. Zhang Han melambaikan tangannya. Sepanjang jalan, Zhang Han memasang banyak jebakan, yang cukup membuat pihak lain sangat menderita. Kalian belum menemukan Yan. Wajah Zhang Guangyu dan Rong Jiali sedikit berubah. Sambil berbicara, ia menepuk bahu Meng Meng dengan lembut dan berkata, kita hampir menghabiskan semua batu kristal kita, jadi kita harus melewati alam rahasia ini dan pergi ke arah lain. Jika ada penggarap pencari dao dari klan manusia di alam rahasia ini, kita bisa mencuri beberapa batu kristal. Baiklah, jawab Meng Meng. Tepat saat Meng Meng merasa sedikit tertekan. Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Hei kecil. Aduh, aduh, aduh. Dahei begitu gembira hingga tubuhnya terus membesar, berubah menjadi raksasa setinggi 150 meter. Ia terus memukul-mukul dadanya dengan tinjunya dan berteriak, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ia menanggapi dengan aumannya. Tangisan Hei kecil terdengar lagi. Namun hanya butuh waktu 3 atau 2 menit bagi Little Hei untuk tiba. Dahei berteriak, kakak kedua, kemarilah. Zhang Han tersenyum. Semua orang menoleh ke samping, sementara Grandmaster Chu Linglong. Ia menatap Dahei, yang kakinya lebih tinggi darinya. Ini pertama kalinya ia melihat simpanse yang bisa bertransformasi. Tidak, tidak mungkin. Cara pandangnya terhadap Dahei tiba-tiba berubah. Faktanya, kecuali Zhang Han, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan Dahei saat ini. Namun masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum Dahei bisa menjadi King Kong sesungguhnya. Hei kecil. Zhang Han mengamati sejenak. Ia mengeluarkan ribuan batu kristal dengan lambaian tangannya dan membentuk formasi yang dapat meningkatkan kecepatan semua orang. Ia siap untuk mundur. Dari kejauhan, mereka dapat melihat bayangan hitam bergerak cepat mendekat dari langit di atas pegunungan. Namun tak lama kemudian, semakin banyak tokoh yang mengejarnya. Jaraknya tidak dekat, tetapi tidak jauh bagi para penggarap pencari dao. Bersiaplah untuk melarikan diri sekarang. Grandmaster Chu tersadar. Ia merasa pihak lain tidak biasa, dan raut wajahnya berubah drastis. Terutama Penatua Li, yang membuatnya merasa sangat terintimidasi. Namun, Zhang Han sedikit membeku. Sus, sus, sus. Ia mengeluarkan beberapa batu kristal terakhir di sakunya, yang jumlahnya sekitar 50.000 batu kristal. Ia membentuk lebih dari selusin lapis formasi sihir, siap beraksi ketika kesempatan itu tiba. Wus! Guru, guru kecil. Hei kecil duduk di depan Zhang Han dan Meng Meng, mengibaskan ekornya.
Ia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap keduanya dengan mata jernih. Ia membuka mulut dan menjulurkan lidahnya. Ia tampak sedikit lelah. Di leher Little Hei, ada kalung yang diikatkan ke cincin luar angkasa. Hei kecil. Meng Meng melingkarkan lengannya di kepala Little Hei. Namun, Zhang Han tetap diam. Tiba-tiba, Grandmaster Chu mulai tertawa keras. Secara bertahap, di bawah tatapan semua orang, ratusan orang datang dengan cara yang perkasa. Mereka sangat terkejut dan bingung ketika melihat Zhang Han dan yang lainnya. Mereka tetap melayang sejauh 1 kilometer karena mereka tidak dapat merasakan aura Zhang Han. Sebaiknya kita berhati-hati dan memahami situasinya sebelum mengambil tindakan. Jika orang-orang itu berkuasa, siapapun yang maju akan mencari masalah. Apakah anjing hitam itu hewan peliharaan mereka? Siapa orang-orang itu? Mereka termasuk dalam pasukan yang mana? Beberapa orang yang tidak sabar tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Salam untuk Han yang abadi. Zhang Han juga tersenyum dan berkata, Penatuali, Anda tidak berubah. Ekspresi ratusan orang yang hadir sebagian besar sama. Awalnya mereka tertegun, lalu terkejut dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin segera mengalir di wajah mereka. Han yang abadi. Seorang guru abadi. Seorang ahli super yang berada di atas tahap kesengsaraan tingkat keempat. Banyak sekali orang yang terkesiap karena ngeri. Pada saat yang sama, mereka juga akhirnya sampai pada suatu kesadaran. Anjing hitam itu milik Master Abadi. Mendesis. Baiklah, murid-murid pintu batinku memintaku kembali untuk makan malam. Aku permisi dulu. Karena Tetuali adalah yang terkuat saat itu, jadi bagaimana mungkin palsu ketika dia memanggil pihak lain sebagai guru abadi. Tetuali segera terbang mendekat, meliriknya, lalu tertawa. Kenapa kau mengikuti Hanyang lagi, nak? Setelah menggoda Grandmaster Chu, dia menatap Zhang Han. Bab 1449 Kebangkitan. Zhang Guangyu dan Rong Jiali merasa sangat aneh bahwa putra mereka memiliki koneksi seperti itu di dunia kultivasi. Ia memiliki jaringan koneksi yang begitu kuat. Mari, Tetuali, izinkan aku memperkenalkanmu. Tidak, itu tidak pantas. Soal senioritas, saya harus menjawabnya karena kalian kerabat dekatnya. Tetuali menggelengkan kepala. Ini putriku, Meng Meng. Zhang Han memperkenalkan, Meng Meng, kamu bisa memanggilnya Paman. Senang bertemu denganmu, Paman Li. Meng Meng menyapa Tetuali dengan suara tegas dan sedikit penasaran. Sus. Zhang Guangyu dan Rong Jiali saling memandang dan juga mengambil harta karun itu. Senang bertemu denganmu, Tetuali. Aku Dahei, bekerja untuk tuan rumahku. Dahei terus menyusut dan berubah menjadi simpanse setinggi 1 meter. Bagus, sangat bagus. Menjanjikan untuk menjadi King Kong di masa depan. Luar biasa. Hanya kau, Hanyang, yang bisa sekuat itu. Tetuali berulang kali memuji, dan anjing hitam ini, kami bahkan belum pernah melihatnya sekalipun sejak kami mulai mengejarnya setengah tahun yang lalu. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menjadi hewan peliharaan spiritualmu. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Penatuali, Anda menyanjung saya. Ayah, Ibu. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Ketika aku berada di dunia kultivasi selama 500 tahun dan mengalami kesengsaraan guntur, aku menarik guntur ilahi di atas langit dan gagal, tetapi aku terlahir kembali. 5 tahun setelah aku meninggalkan klan Zhang di Sangjing, aku terlahir kembali dan membawa kita ke dunia kultivasi. Sudah 1000 tahun sejak aku melewati kesengsaraan guntur. Aku tidak tahu banyak tentang makna waktu yang mendalam. Ayah sudah berada di dunia kultivasi selama 500 tahun. Meng Meng mendengus dan berkata, ayah belum pernah menceritakan semua itu kepadaku. Aku heran kenapa aku belum pernah mendengar ayah menyebut Han yang abadi dalam cerita-cerita ayah sebelumnya. Itu jelas cerita tentang ayah. Tetuali berkata sambil tersenyum, dia harus dihukum. Anak ini menyembunyikan segalanya darimu. Dia memang pantas dihukum. Baiklah. Zhang Han memasang wajah masam. Tapi kalian mungkin tidak tahu bahwa di lingkaran Hanyang saat berada di tahap kesengsaraan, dia hampir tak terkalahkan. Hanya ada 5 orang yang bisa melawannya. Saat itu, dia terlalu kuat dan sangat kaya. Dia memiliki batu kristal yang tak terhitung jumlahnya, harta roh yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak harta karun tingkat mendalam, kata Penatuali. Sayang sekali setelah insiden guntur surgawi di atas langit, nama Han yang abadi tidak ada lagi di dunia ini. Tidak ada yang pernah mendengar tentangnya. Bahkan, banyak orang bahkan tidak mengenalnya. Seolah-olah dia tidak pernah muncul di dunia ini. Hanya mereka yang mengenal Hanyang yang memiliki ingatan ini, termasuk kami bersembilan dari langit bayangan awan, seperti Zeng. Sambil berbicara,
Penatuali mendesah berulang kali. Kedalaman apa ini? Tak terbayangkan dan terlalu mengerikan. Mungkin guntur surgawi di atas langit memicu aturan dunia kultivasi. Zhang Han tidak mengerti, jadi dia hanya bisa menebak. Merasuki tubuh orang lain itu hal yang biasa, tapi ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti kelahiran kembali, kata Tetuali. Kamu sekarang di alam mana? Sekitar alam pemurnian kekosongan. Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, atau sekitar tahap awal alam integrasi. Laut indera jiwanya dan Yuan Ying telah hilang. Ia telah lama meninggalkan metode kultivasi tradisional. Faktanya, alam tersebut tidaklah rendah, tetapi dia merasa alam tersebut rendah jika menyangkut Zhang Han. Sudah lebih dari 1000 tahun. Kalian semua seharusnya sudah melewati tahap kesengsaraan, kan? Tanya Zhang Han. Wajah Tetuali membeku. Ia menggelengkan kepala dan berkata, ceritanya panjang. Kita tidak usah bahas ini dulu. Kita ke wilayah sekteku dulu. Kita harus minum-minum sampai puas hari ini. Baiklah, Paman Li. Meng Meng memutar matanya yang besar dan berkata, ayahku terluka. Apakah Paman punya harta penyembuhan? Tolong pinjamkan kepada ayahku dan dia akan mengembalikannya nanti. Guru, saya punya harta karun yang mungkin Anda butuhkan di sini. Hei kecil berlari ke sisi Zhang Han, menggelengkan kepalanya, dan menggigit kalung itu. Cincin itu baru saja tersingkap. Zhang Han menyentuh kepala Little Hei sambil tersenyum dan mengambil alih cincin itu. Pikiran Zhang Han memasuki cincin luar angkasa. Ekspresinya perlahan membeku. Begitu banyak harta. Kau bahkan punya bunga jiwa matahari tingkat 9. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak harta di dalam cincin itu, yang jumlahnya 5 kali lipat dari apa yang dimilikinya saat puncaknya setelah kepulangannya. Aku mendapatkan semuanya di alam rahasia ini, kata Hei kecil dengan malu-malu. Kerja bagus, saudaraku. Pelet penyembuh jiwa, pelet penyembuh jiwa. Zhang Han langsung merenung. Ada banyak herba spiritual. Tidak semua jenis dalam formula peletnya bisa ditemukan di sini, tetapi masih banyak herba spiritual yang bisa diganti, dan metode untuk menyempurnakan pelet pembenah jiwa belum ditentukan. Saya juga membawa beberapa ramuan spiritual. Melihat ini, Tetuali sangat bermurah hati dan mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dari cincin luar angkasa miliknya. Ada lebih dari selusin jenis tingkat ke-7, beberapa tingkat ke-8, dan banyak tingkat ke-6. Ada hampir 1000 jenis, yang semuanya dimiliki oleh Penatuali. Inilah yang aku butuhkan. Zhang Han menatap ramuan-ramuan spiritual itu dan mengambil ratusan di antaranya dengan lambaian tangannya. Ia merasa semuanya terasa tidak nyata, apakah aku baru saja mendapatkan semua yang kubutuhkan? Tetuali berkata, karena kamu terluka, ini tidak bisa ditunda. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Zhang Han memikirkannya, tanpa sengaja menoleh ke belakang, dan berkata, 2 atau 3 hari sudah cukup. Aku akan menunggu seseorang datang. Tetuali, lindungi aku. Zeng, bantu aku memurnikan pilnya. Baiklah. Tetuali menganggukkan kepalanya dengan lugas. Peluang keberhasilannya sekitar 50%. Zhang Han menutup matanya dan beristirahat selama 2 jam. Tiba-tiba ia membuka matanya dan mengeluarkan tungku pelet tingkat ke-5. Setelah hening sejenak, ia menyadari bahwa energi tungku tingkat ke-5 tidak cukup. Kenapa kau pakai tungku lapis ke-5? Tetuali tertegun. Ia mengeluarkan tungku lapis ke-8 dan berkata, ini tungku sekte saya. Pakai saja. Zhang Han mengangguk dan berdiri di depan tungku. Setelah sedikit menggerakkan kekuatannya, ia memanggil berbagai macam herba spiritual, totalnya 1221 jenis, dan membuatnya melayang di hadapannya. Ada berbagai macam harta karun, mulai dari harta karun tingkat ke-9 hingga harta karun tingkat ke-5. Namun, setelah menghancurkan ramuan spiritual, ia mengendalikan energi untuk memasuki tungku pelet. Gadis kecil itu sangat terampil mengendalikan api. Zhang Han sangat senang melihatnya seperti ini. Dengan pikirannya, Zhang Han dengan lembut menuangkan energi ramuan spiritual ke dalam tungku, menetralkannya, dan kemudian melakukan putaran sirkulasi baru. Hancurkan herba itu. Tingkatkan api sebesar 1%. Selama periode ini, ada beberapa kali energi melonjak. Melihat ini, Penatuali menjadi gugup. Yang lainnya bahkan menahan napas, karena takut mengganggu Zhang Han yang sedang memurnikan pelet. Dapat dilihat bahwa Tetuali sungguh-sungguh prihatin terhadap Zhang Han. Dia telah kembali beberapa kali, dan setiap kali dia kembali, harta roh yang dia berikan kepada mereka, serta metode kultivasi dan seni gaib, ditumpuk menjadi gunung. Alasan mengapa mereka mampu maju ke level mereka saat ini sebagian besar berkat bantuan Zhang Han. Ketika jenis ramuan spiritual terakhir, bunga jiwa matahari tingkat ke-9, dimasukkan ke dalam tungku. Berdengung. Munculnya pelet obat tingkat ke-9 tidak sesederhana yang terlihat.
Selanjutnya, ia mungkin harus melakukan pertempuran besar untuk mendapatkan perlindungan. Sayangnya, dia tidak meminta anak buahnya dari ilusori si Manor untuk datang. Tetua Li menepuk dahinya. Dia tidak melakukan hal yang tidak senonoh, jadi apa yang perlu ditakutkan? Para murid ilusori si Manor berkumpul di sini. Tak lama kemudian, lebih dari 100.000 orang berkumpul dan membentuk lingkaran besar di gunung yang berjarak 1 kilometer. Pada saat yang sama, di kejauhan di belakang, Raja Luodong mengutuk dan membunuh seekor unicorn yang terbang ke arahnya. Harta karun tertinggi. Kondensasi pelet. Kekuatan pikirannya yang hanya tersisa 20%, meledak. Zhang Han segera menangkapnya. Zhang Han menatap Meng Meng dan berkata lembut, "Aku akan segera baik-baik saja." Sambil berbicara, ia mengambil pil obat dan duduk bersila di udara, 2 meter di atas tanah. Sepertinya ada lapisan cahaya redup yang terpancar dari tubuhnya. Energi dari Soul Fixing Pellet telah dilepaskan. Kekuatannya, pertahanannya, fisiknya, dan aspek lainnya semuanya membaik. Tampaknya tubuh abadi 5 elemen akan mencapai puncaknya. Aura Zhang Han juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Penatua Li sedikit mengernyit dan sedikit terkejut. Ada reaksi dari segel jiwa. Dia baru saja merasakannya, kata Rong Jiali cepat, dan dia sudah dekat. Grandmaster Chu secara tidak sadar terkejut. Siapakah Raja Luodong? Penatua Li sedikit mengernyit. Grandmaster Chu kembali rileks. Ia menghela napas dan berkata, Raja Luodong adalah sesepuh sekte tanpa batas di wilayah astral angin aneh. Dialah yang memburu kita sampai ke sini. Kakak pernah terluka sebelumnya, jadi dia terpaksa melakukan ini. Tahap tengah alam penguasaan. Paling tinggi tahap terakhir, kata Grandmaster Chu dengan ragu. Orang itu benar-benar menjijikkan, kata Musue. Dia melukai orang tua guru. Guru kesulitan menyelamatkan mereka. Wajah Tetua Li menjadi sedikit gelap. Penatua Li mengangguk dan melambaikan tangannya. Orang-orang dari ilusori si Manor semuanya mulai bergerak. Para pengikut ilusori si Manor bergerak cepat di belakang binatang eksotis, menyembunyikan sosok mereka. Bab 1450 kebal terhadap semua teknik. Zhang Guangyu berkata dengan wajah cemberut, dia sudah dekat. Raja Luodong baru saja menggunakan segel jiwa lagi. Tetua Li menatap ke depan. Di hutan yang jauh, tampak sekelompok orang sedang lewat dengan cepat. Ia samar-samar bisa merasakan aura mereka. Bagaimana mungkin mereka berani menggunakan teknik penyembunyian yang buruk seperti itu? Tiba-tiba terdengar suara tawa Raja Luodong. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang dengan cepat maju dari kedua sisi dan mengepung Tetua Li dan yang lainnya. Aku tantang kamu untuk terus berlari. Raja Luodong akhirnya bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Ia tak peduli dengan orang tambahan di seberang sana. Nada suaranya dingin menusuk tulang. Beraninya kau mempermainkanku. Aku akan memastikan kau baik-baik saja. Jangan khawatir, kau tidak akan mati semudah itu. Mereka telah melalui banyak sekali kesulitan di sepanjang jalan. Bahkan banyak bawahan Raja Luodong tampak kesal seolah-olah mereka tidak sabar untuk pergi ke medan perang dan membunuh musuh secara langsung. Sayangnya, mereka tahu bahwa pasukan lawan terlalu sedikit, dan Raja Luodonglah yang akan mengambil tindakan. Hei kecil membungkuk dan menatap musuh-musuh yang lebih lemah di sekitarnya. Beraninya kau begitu keras kepala saat kau akan mati. Raja Luodong melangkah maju perlahan. Ia juga memperhatikan Tetua Li. Untuk sesaat, ia tidak berniat maju terlalu cepat. Ia memandang Zhang Han seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus dan berkata, apakah dia sedang berlatih menyendiri? Atau sedang bermimpi? Banyak anak buah Raja Luodong yang mengejek Zhang Han. Wajar saja dia ketakutan setengah mati. Lagi pula, dia sedang menghadapi Raja Luodong. Mereka terburu-buru di jalan, tetapi kini mereka tenang saat melihat orang-orang yang dicari. Meng Meng menatap Tetua Li dan berkata, Paman Li, aku tidak ingin melihat wajah buruk mereka lagi. Penatua Li tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan pergi dan membunuh mereka semua sekarang. Begitu kata-kata itu diucapkan, Raja Luodong menjadi sangat waspada. Salah satu anak buahnya tak kuasa menahan diri untuk berkata, orang tua, kau mau membunuh puluhan ribu orang sendirian. Kau terlalu percaya diri. Wus, wus, wus. Gemerincing. Puluhan ribu dari mereka mengepung orang-orang di garis depan, sementara ratusan ribu orang mengepung yang pertama. Begitu banyak orang. Bisakah kita menerobos blokade? Para prajurit Raja Luodong tercengang. Dia menatap Penatua Li, siapa kamu? Jadi, kau ingin bertarung sampai mati. Raja Luodong berkata dengan suara dingin, tidak semudah itu membunuhku. Tetua Li tak menyia-nyiakan napasnya. Ia melangkah maju dan melangkah ke dalam kehampaan. Namun dia baru saja melangkah maju ketika sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Sus, sus, sus.
Mereka melihat lelaki itu, yang tampaknya tengah berkultivasi di udara, sudah berdiri di tanah. Anda akan terkejut, kata Zhang Han. Kelak, kelak, kelak. Tulang-tulang di tubuhnya terus mengeluarkan suara renyah. Dia tahu bahwa konstitusinya telah ditingkatkan ke kondisi sempurna, dan kondisinya saat ini berada pada tahap puncak dari beberapa jenis peningkatan. Selama dia tidak merusak keseimbangan dalam tubuhnya, dia akan selalu memiliki kemampuan tempur yang super tinggi. Namun, ia baru saja memulai penyempurnaan figurnya. Lalu, bagaimana mungkin situasi ini bisa dipertahankan selamanya? Raja Luodong, kau menindas orang tuaku. Seharusnya aku menindasmu selama ribuan tahun. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Zhang Han tidak memperlihatkan aura apapun, bagaikan manusia biasa. Keringat dingin menetes dari dahi Raja Luodong. Ketika dia mendengar ini, dia mulai berpikir. Jika mereka dapat menangkap Zhang Han dan menahannya, mereka masih dapat pergi dengan aman. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebagai imbalan. Raja Luodong memiliki niat membunuh, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membunuh Zhang Han. Dia berkata dengan marah, kau kabur seperti tikus licin. Beraninya kau menyombongkan diri di depanku. Zhang Han tiba-tiba terkekeh. Ia menggelengkan kepala, melirik Meng Meng dan orang tuanya, lalu berkata pelan, aku akan segera kembali. Dia langsung menerobos penghalang suara dan bergegas menuju Raja Luodong. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki, dengan kekuatan mengerikan, tampaknya memotong kekosongan dan dengan cepat menebas Zhang Han. Tangan kanan Zhang Han menamparkan ke depan. Mata Raja Luodong sedikit menyipit. Surga ke-9 membunuh. Pedang Qi menari-nari di udara, dan cahaya pedang yang tak berujung tampaknya berubah menjadi mulut berdarah dari surga ke-9 dan melahap Zhang Han. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, karena aku kebal terhadap semua teknik. Berdengung. Kemampuan bawaan tubuh abadi 5 elemen dapat menyerap ribuan cahaya pedang. Rasanya seolah-olah lautan dahsyat tiba-tiba tercurah dari langit, membawa kekuatan dahsyat. Seluruh energi laut yang menderu bagaikan gabungan Qi pedang. Saat bila pedang muncul, ketajamannya yang mengerikan mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin pemuda ini, yang sebelumnya kesulitan melarikan diri, menjadi begitu kuat? Mereka menantikan penampilan Raja Luodong. Dia tiba-tiba berteriak, angin naik dan pedang kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua macam kekuatan gaib itu saling bertabrakan, mengguncangkan langit dan bumi, menyebabkan angin bertiup dan awan bergulung-gulung. Beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapanku hanya dengan kemampuan setingkat ini. Raja Luodong tampak lega, dan dia menatap Zhang Han dengan tenang. Anak nakal ini ternyata terlihat mengesankan tapi tidak berguna. Zhang Han mendesah dan menggelengkan kepalanya. Begitu kata-kata itu terucap, Tetua Li, yang berdiri di belakang mereka, merasa marah sekaligus geli. Ia menunjuk Raja Luodong dan memandang orang-orang di sampingnya. Dari mana orang bodoh ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia cukup terkenal di domain astral angin aneh, kata Musue dengan nada sarkastis. Bukan itu intinya, kata Grand Master Chu. Lucunya, dia terlalu arogan. Apa dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan di dunia? Dahei berkata, dia hanya orang bodoh. Raja Luodong juga mendengarnya, dan dia diam-diam mengutuk musuh-musuhnya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berharap bisa menangkap bocah di depannya dan mengancam pihak lain agar ia dan anak buahnya bisa pergi. Dengan begitu, ia akan dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan. Siapa namamu? Raja Luodong menatap Zhang Han dan bertanya perlahan. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Zhang Han tetap tenang dan berkata perlahan, apakah kamu pantas mengetahuinya? Tetua Li berkata bahwa Raja Luodong tidak pantas mengetahui gelar tahunnya. Sekarang, pemuda ini hanya mengucapkan beberapa patah kata saja, tetapi hal itu membuat Raja Luodong semakin marah. Zhang Han tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh Raja Luodong pada kondisi puncaknya. Wus! Pedang bintang 7. Harta karun tingkat tinggi. Raja Luodong mendengus dan berkata, kau hanya berpura-pura. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang harta karun tingkat mendalam, tapi dia berada di alam penguasaan. Tetua Li mengerutkan kening dan berkata, sepertinya domain astral angin aneh dan Raja Luodong bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan. Mulut Raja Luodong berkedut. Dia pernah mendengar tentang harta karun tingkat mendalam, tetapi dia belum pernah melihatnya, dan dia tidak percaya bahwa harta karun di tangan Zhang Han adalah harta karun tingkat mendalam. Saat Raja Luodong mengarahkan pedangnya ke Zhang Han, momentumnya menjadi semakin kuat. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya. Itu adalah keterampilan mengendalikan pedang yang sangat sederhana, tetapi membuat orang luar merasa bahwa pedang Gale-nya semakin cepat, dan semakin banyak ki pedang yang keluar. Di sekitar pedang Gale, cahaya pedang tampak membelah langit dan bumi, menjulang.
Raja Luodong sedang menunjukkan keahliannya dalam menggunakan pedang. Banyak bawahan Raja Luodong tidak dapat menahan diri untuk berseru. Raja Luodong menjalani pelatihan tertutup di Gua Pedang Dingin di Jalan Buntu Es selama 100 tahun sebelum ia memahami teknik penguasaan pedang pembunuh kejutan. Aku ingat terakhir kali ia bertarung dengan 8 master di alam penguasaan, ia menggunakan teknik penguasaan pedang ini untuk meraih kemenangan besar. Banyak master di alam integrasi juga tewas di bawah teknik komando pedang pembunuh kejutannya. Raja Luodong menggunakan pedang Gale. Dia pasti akan menang. Seolah-olah mereka sedang menyemangati diri mereka sendiri. Siapa pemuda itu? Di bawah tatapan banyak orang, Zhang Han dengan lembut mengarahkan pedang 7 bintang ke depan dan berkata, "Cahaya bintang." Dalam sekejap, kekuatan langit berbintang dalam radius 10.000 km berkumpul dengan cepat, membentuk ratusan sinar cahaya seperti meteor di sekitar Zhang Han. Pedang itu seakan terperosok ke dalam kubangan lumpur. Ia bergerak semakin lambat, dan akhirnya terhenti di kehampaan. Raja Luodong sedikit terkejut. Bisakah pedangnya benar-benar mengendalikan kekuatan bintang? Raja Luodong mengendalikan pedang panjangnya untuk terbang kembali. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan memerintahkan dengan pikirannya, "Jalan." Seolah-olah dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang panjang itu agar terbang tanpa menggunakan buff mewah apapun. Namun, Raja Luodong merasa ada misteri yang tak terhingga di dalamnya. Itu adalah keterampilan asli dalam mengendalikan pedang. Tembok pedang. Kelak, kelak, kelak. Ketika dinding pedang Qi hancur, pedang Zhang Han menghilangkan sebagian besar kekuatannya dan melayang kembali ke Zhang Han. Apa itu pedang? Zhang Han menoleh dan melirik Musue dan Chu Qingyi, yang ada di belakangnya. Seolah-olah dia akan memamerkan kekuatannya. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Chu Qingyi, Musue, dan yang lainnya bahkan tidak berani berkedip. 100 pedang membunuh. Naga panah segudang. Namun, wajah Raja Luodong masih sangat berubah. Ada 3 jurus pedang, masing-masing dengan ki pedang yang tajam. Saking tajamnya, ia merasa akan terpotong bahkan jika ia berada 1 kilometer jauhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang biasa memiliki jurus pedang yang memiliki kedalaman yang sangat dalam? Formasi pedang segudang. Itulah perjuangan terakhirnya. Mata Raja Luodong berbinar. Ini tidak akan berhasil. Zhang Han melambaikan tangannya dan menghentikan adegan yang hendak dilancarkan Raja Luodong. Kutukan jiwa ilahi. Wajah Raja Luodong berubah pucat, dan dia sekali lagi mengeluarkan kartu asnya. Zhang Han mendesah pelan dan berkata, "Mantramu sangat buruk." Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya di udara. Mantra ilusi itu dihancurkan oleh serangan telapak tangannya. Segel reinkarnasi. Sebuah kotak harta karun roh tingkat 7 muncul di tangannya. Ia mengeluarkan segel penghancur bumi yang perlahan-lahan mengembun di kehampaan sejauh 1000 kaki. Aku bisa menghancurkannya dengan jentikan jariku. Segel reinkarnasi mulai hancur dari dalam. Wajah Raja Luodong menjadi garang. Serangkaian pertanyaan muncul dalam benak Raja Luodong. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia dapat memahami kekuatan tubuh abadi 5 elemen yang sempurna? Pikiran Raja Luodong sedang berpacu. Hanya dengan menggunakan pertarungan jarak dekat aku bisa mengalahkannya. Pada saat yang sama, Zhang Han melangkah ke dalam kehampaan dan juga bergegas maju. Dia juga menunggu pertarungan jarak dekat. Dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam pertarungan udara. Namun dia bisa melakukannya dalam pertarungan jarak dekat. Jika Raja Luodong tahu bahwa Zhang Han adalah seorang kultivator tubuh yang kuat saat ini, dia lebih baik mati daripada mendekatinya. Cahaya dingin sepanjang ribuan meter. Selama pertempuran, saat Raja Luodong menyadari bahwa ia sudah cukup dekat dengan Zhang Han, ia pun melancarkan ilmu gaib secepat kilat. Puluhan bayangan tertinggal di udara di belakangnya. Dia menyerang dengan pedang panjang di tangannya. Tetua Li tanpa sadar memanggil dari belakang. Itu bukan gerakan biasa. Aku harus membunuhnya. Kemenanganku sudah dekat. Menghadapi ujung pedang yang mendekat, Zhang Han mengangkat tangannya. Dentang. Pada saat itu, wajah Raja Luodong berubah. Tang. Pada saat itu, wajah Raja Luodong berubah. Penatua Li juga terkejut. Ekspresinya agak aneh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.